Melanjutkan cerita, Devi kembali ke tempat perawatan penyakit yang berada di kota Ordeme. Di sana, terdapat banyak pasien yang merintih kesakitan karena wabah penyakit. Devi yang melihat tempat itu merasa seolah-olah berada di sebuah lokasi karantina yang bertujuan mencegah kejadian terburuk ketimbang sebagai tempat perawatan. Meski begitu, karantina memang merupakan langkah terbaik untuk mencegah penularan. Purcell sendiri belum pernah melihat pemandangan seperti itu sepanjang hidupnya, ditambah dengan aroma menyengat yang tidak sedap. Devi mulai berjalan untuk menemukan pengawal adiknya yang bernama Portna. Tidak lama kemudian, Devi berhasil menemukannya dalam kondisi tak sadarkan diri dan sangat parah. Ia kemudian menyebutkan bahwa bau yang selama ini tercium berasal dari bunga rinitis, sejenis bunga yang hanya bisa tumbuh di lingkungan yang sangat ekstrim dan mengandung racun mematikan. Devi segera memeriksa kondisi Portna dan mendapati suhu tubuhnya sangat tinggi, hampir mencapai 40 derajat. Jika dibiarkan, sel otaknya bisa terbakar. Tubuhnya tampak tidak stabil, kulitnya dingin, sementara organ dalamnya terasa panas. Melihat kondisi tersebut serta gejala yang ada, Devi membayangkan bahwa para pasien tidak akan bisa bertahan lebih lama jika tidak segera ditangani. Dengan rasa geram, ia bertanya-tanya mengapa penyakit seperti ini bisa ada di dunia ini. Purcell yang mendengarnya tampak kebingungan. Devi lalu menjelaskan bahwa penyakit itu adalah virus yang bisa menyebabkan tubuh atau struktur fisik seseorang meleleh dengan sangat cepat. Penyakit tersebut berasal dari dunia lain dan memiliki sistem yang sangat berbeda dari penyakit seperti demam, kanker, ataupun wabah hitam. Proses penularannya sangat tinggi. Jika satu orang saja terinfeksi, maka jutaan nyawa bisa melayang dalam waktu dekat. Untuk mengembangkan obatnya saja dibutuhkan waktu 10 tahun, dan selama masa itu, sebanyak 280 juta manusia tidak tertolong. Setelah masternya berhasil mengembangkan obat tersebut, ia akhirnya mampu menyelamatkan 18 juta nyawa. Devi merasa bahwa dirinya harus segera membuat antibodi sebelum semuanya terlambat. Dengan ilmu yang dimilikinya, Devi mengambil pisau kecil seperti pisau bedah untuk segera bertindak. Namun sebelum ia memulai, sebuah tangan menahannya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Baron Gorneo, seorang petugas penanggulangan penyakit. Gorneo mempertanyakan siapa Devi dan alasan keberadaannya di tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki sembarang orang. Devi memperkenalkan dirinya sebagai pangeran pertama kerajaan Alraun. Gorneo menjelaskan bahwa meskipun ia telah menerima laporan tentang kedatangan Devi ke kota ini, tempat tersebut tetap tidak bisa dimasuki, bahkan oleh seorang pangeran sekalipun. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah itu sedang terjangkit wabah dan penyakit tersebut menyebar melalui pernapasan. Dengan sigap, Gorneo memberikan masker untuk melindungi Devi agar tidak tertular. Walaupun Gorneo tahu bahwa Devi memiliki tanda stigma di tubuhnya, ia tetap memperingatkan bahwa itu tidak cukup untuk menangkal penyakit ini. Belum selesai mereka berbicara, terdengar teriakan dari salah satu pasien yang merintih kesakitan. Para perawat segera berusaha menenangkannya, dan Gorneo memerintahkan salah satu dari mereka untuk memberikan suntikan pereda rasa sakit. Namun, sebelum suntikan diberikan, Devi dari belakang memperingatkan bahwa jika suntikan itu diberikan, pasien tidak akan tertolong. Ia meminta agar hanya disiapkan tabung karena ia sendiri yang akan menanganinya. Devi segera membuka bajunya dan melihat bahwa terdapat darah yang tersumbat di paru-paru pasien. Jika tidak segera ditangani, pasien bisa mengalami gagal jantung. Berdasarkan semua ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh masternya, Devi memperkirakan letak penyumbatan darah tersebut. Ia menggunakan kekuatan sucinya untuk melapisi tabung agar steril digunakan, lalu menggunakan sihir pereda rasa sakit pada pasien. Devi mulai melakukan tindakan medis yang disaksikan oleh seluruh perawat yang tidak memahami metode apa yang sedang ia gunakan. Karena sejak tadi Devi bertindak seolah-olah semaunya sendiri, Gorneo merasa tidak terima dan memintanya untuk segera menghentikan tindakannya. Ia tidak bisa membiarkan seseorang bertindak sembarangan dan mempertaruhkan nyawa pasien. Namun sebelum Devi sempat menjawab, pasien tersebut tiba-tiba batuk setelah menerima penanganan darinya. Salah satu perawat memberitahu Gorneo bahwa detak jantung pasien telah kembali normal. Gorneo yang melihat hal tersebut tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan.
Ia merasa tidak mengerti tindakan medis macam apa yang dilakukan oleh Davy. Davy kemudian meminta sampel darah dari perawat untuk ia bawa, lalu memerintahkan mereka agar segera menghentikan pendarahan dan menjahit luka pasien. Ia menegaskan bahwa jika suntikan pereda rasa sakit diberikan, pasien bisa mati karena syok. Karena merasa tugasnya di sana sudah cukup, Davy bersiap untuk pergi dan melanjutkan rencananya. Sebelum pergi, ia berkata kepada Gorneo bahwa mereka yang memiliki tanda stigma kebal terhadap sebagian besar penyakit dan tidak bisa disamakan, bahkan dengan seorang pendeta tinggi sekalipun. Mendengar hal itu, Gorneo hanya dapat terdiam tertunduk malu setelah menyadari bahwa ia belum benar-benar mengetahui siapa sebenarnya Davy. Tidak lama setelahnya, Davy telah sampai di kastil. Winley tidak sabar ingin mendengar apa yang telah dilakukan oleh kakaknya. Davy hanya mengatakan bahwa para petugas dari Satuan Penanggulangan Penyakit telah bekerja sebaik mungkin dalam menangani wabah tersebut. Yulis lalu menyampaikan apa yang tengah ia pikirkan, bahwa dua petinggi dari Satuan Penanggulangan Penyakit telah datang ke wilayah mereka, yaitu Linton dan Gorneo. Meskipun keduanya memiliki gelar bangsawan, namun gelar tersebut adalah gelar lama. Sekarang mereka adalah petinggi dari Satuan Penanggulangan Penyakit. Yulis juga menjelaskan struktur dari satuan tersebut, di mana terdapat 3 pemimpin utama yang bertanggung jawab atas 3 kerajaan yang tergabung dalam satu aliansi. Di bawah ketiga pemimpin itu, ada 15 petinggi, dan di bawah mereka lagi terdapat ksatria serta kelompok medis. Selebihnya, Yulis mengaku tidak mengetahui rincian para petinggi karena informasi itu dirahasiakan. Masalah yang sedang mereka hadapi adalah kenyataan bahwa para petinggi tersebut merupakan perwakilan dari 3 kerajaan besar yang telah bersatu. Karena itu, ucapan Linton masuk akal. Jika Davy menentang Linton, maka kerajaan Alraun bisa dianggap sebagai pengkhianat aliansi. Winley merasa resah karena rakyatnya hidup dalam ketakutan akibat penyakit tersebut, namun Yulis mengatakan bahwa untuk saat ini, mereka hanya bisa duduk dan menunggu. Terlebih lagi, akan ada seorang ksatria bernama Choleo yang segera dikirim. Ia adalah salah satu ksatria kerajaan dari kerajaan Randis yang berada di wilayah timur. Winley pun tersadar bahwa situasi ini mungkin bisa membahayakan Davy dan Yulis, dan ia meminta maaf karena telah menyeret mereka ke dalam keadaan seperti ini. Namun Davy meyakinkan adiknya bahwa ia akan mengurus segala kekacauan yang terjadi di wilayahnya dan memastikan semuanya berjalan lancar. Ia juga meminta bantuan kepada Yulis, dan mengaku akan sedikit merepotkannya. Sistem pun memberitahukan bahwa Yulis kini sangat bersungguh-sungguh untuk membantu. Yulis lalu menjelaskan bahwa Portna ternyata adalah seorang penyihir yang memiliki hubungan dengan Red Tower, dan karena itu ia merasa harus membantunya juga. Davy memandang Yulis dengan tatapan sinis, menduga bahwa Yulis memiliki maksud lain di balik bantuannya. Di bawah sinar bulan, Davy memegang sampel yang dibawanya dan berkata bahwa benda itu adalah kuncinya. Ia akan segera menyelesaikan pembuatan antivirus selagi masih ada waktu. Purcell terlihat kesulitan memahami apa itu antivirus dan apa fungsinya. Ia juga bertanya bagaimana Davy bisa membuatnya hanya dengan sedikit sampel yang dibawa. Davy merasa bahwa ia membutuhkan bantuan dari seseorang. Davy lalu memanggil orang yang sejak tadi sebenarnya sudah berada di sana. Orang itu adalah Jack, yang terkejut karena Davy kali ini bisa merasakan keberadaannya meskipun ia sudah bersembunyi. Davy mengatakan bahwa semua trik itu tidak akan berhasil terhadap dirinya karena pengalamannya yang begitu panjang sebagai seorang assassin. Jack pun menyerahkan informasi yang tempo hari diminta oleh Davy, termasuk gulungan yang ia dapatkan dari misinya. Davy terlihat senang karena Jack telah menyelesaikan tugasnya melebihi ekspektasi. Davy segera membaca informasi yang diberikan dan bertanya apakah data itu benar-benar bisa dipercaya. Jack hanya menjawab bahwa sebagai informan, informasi yang terpercaya adalah bagian dari hidupnya. Davy yang memperhatikan ekspresi Jack merasa yakin bahwa ia tidak sedang berbohong. Ia lalu meminta Jack untuk menjalankan tugas tambahan, yakni membawa item yang ia tulis dalam jumlah besar. Davy merasa bahwa Jack adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkannya saat ini. Davy juga menambahkan bahwa Jack bisa membelinya atas nama Satuan Penanggulangan Penyakit. Namun Jack terlihat sedikit ragu dengan permintaan itu. Davy menenangkan Jack dan mengatakan bahwa ia bisa menganggap ini sebagai bentuk kebaikan untuk umat manusia.
Keesokan harinya, di kastil, Davy mengajukan permintaan agar wewenang pengobatan diserahkan kepadanya. Namun Gorneo tidak mengabulkannya dan justru meragukan apa yang sedang dilakukan oleh Davy. Dengan tenang, Davy hanya berkata bahwa jika bukan dirinya yang menangani pasien kemarin, maka pasien itu tidak akan tertolong dalam 2 hingga 3 menit. Ia juga menanyakan apakah Satuan Penanggulangan Penyakit saat ini memiliki obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Lincoln mengelak dan justru menanggapi seolah Davy sedang mengklaim bahwa ia memiliki obatnya. Davy menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk mengambil alih tugas satuan, melainkan karena wilayah Ordeme adalah bagian dari kekuasaan adiknya. Maka, ia merasa memiliki hak untuk meminta hal tersebut. Karena Davy bersikeras, Lincoln akhirnya mengiyakan permintaannya, namun ia menceritakan sebuah kejadian tragis di masa lalu, di mana seluruh penduduk di suatu wilayah musnah, bahkan sebagian dari kelompok mereka sendiri, akibat penyakit yang sama. Davy hanya menyesap teh di tangannya, seolah tengah memikirkan rencana apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Malam harinya, Choleo datang untuk menanyakan keputusan Lincoln terkait Davy yang mengambil alih wewenang pengobatan dari kelompok mereka. Ia khawatir bahwa jika Davy berhasil, maka kelompok mereka akan kehilangan muka. Namun, Lincoln meyakinkannya bahwa memang benar jika Davy berhasil, beberapa orang mungkin akan mulai mempertanyakan kinerja mereka, tetapi tidak ada salahnya jika mereka dapat menemukan cara untuk mengobati penyakit tersebut. Sehingga, jika Davy berhasil, maka kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dari hal itu. Keesokan paginya, Davy memberitahu bahwa dirinya akan mengambil alih wewenang pengobatan. Winley yang mendengarnya merasa sangat lega karena kakaknya sendiri akan turun tangan langsung. Meskipun awalnya ia juga ragu karena Davy tidak memiliki latar belakang dalam bidang pengobatan. Dibandingkan dengan Satuan Penanggulangan Penyakit, Winley lebih mempercayai kakaknya, oleh karena itu ia berterima kasih kepada Davy. Davy pun segera memulai pembuatan obat. Ia teringat bahwa Satuan Penanggulangan kini akan mengikuti perintahnya, tetapi ada hal yang cukup mengganggunya. Gorneo terus-menerus mengawasinya karena menganggap Davy sebagai orang asing tanpa latar belakang medis yang tiba-tiba mengambil alih posisi penting dan bisa saja membahayakan pasien. Bahkan, orang-orang di sekitarnya pun tidak menyukai kehadiran Davy. Beberapa dari mereka secara terbuka meminta yang lain untuk tidak mengikuti instruksinya. Davy merasa bahwa pekerjaan ini akan sangat melelahkan baginya. Davy dan Gorneo kemudian melanjutkan dengan mengunjungi para pasien yang terkena penyakit tersebut. Davy menjelaskan bahwa penyakit ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan virus lainnya yang akan mulai aktif setelah berdiam dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu. Tahap pertama dari virus ini adalah melumpuhkan otot-otot tubuh, membuat korban menjadi lemas. Tahap kedua menyerang persendian dan tulang muda, dan pada akhirnya seluruh tubuh akan terdampak. Tahap terakhir terjadi ketika seluruh tulang sudah terinfeksi, maka organ dalam akan terkena, mulai dari bagian atas hingga bawah. Tanda-tandanya bisa dilihat dari munculnya bintik-bintik biru di seluruh tubuh. Mendengar penjelasan Davy yang begitu rinci, Gorneo bertanya apakah Davy benar-benar bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Davy mengangguk dan berkata bahwa ia akan berusaha sekuat mungkin untuk menyembuhkannya. Ia bahkan memahami bahwa dari 10 pasien, 9 orang kemungkinan besar akan mati dalam proses perawatan, dan 1 orang akan meninggal lebih cepat karena virusnya menyebar dengan sangat cepat. Sambil merawat pasien, Davy mengatakan bahwa selama masih ada tekad untuk bertahan hidup, maka masih ada harapan untuk selamat. Setelah itu, Davy meminta item yang sebelumnya ia minta dari Jack. Hal ini membuat Gorneo sedikit terkejut karena selama ini ia sama sekali tidak menyadari keberadaan Jack yang sudah berada di sisinya sejak lama. Setelah mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan, Davy menyatakan bahwa ia akan membuat obat tersebut dalam waktu 4 hari. 4 hari kemudian, di pusat perawatan wilayah Ordeme terdengar keceriaan dari orang-orang. Salah satunya adalah Portna, yang telah sembuh dan kulitnya bisa kembali normal dengan kecepatan pemulihan yang luar biasa. Winley yang melihat Portna telah sembuh segera memeluknya, merasa sangat lega karena Davy mampu menyelamatkannya. Gorneo pun hampir tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Davy, hanya dalam waktu 4 hari. Selama ini tidak ada satu obat pun yang mampu melawan virus tersebut,
sementara kelompok mereka telah meneliti selama 3 tahun namun belum juga menemukan obatnya. Davy kemudian menunjukkan darah pasien yang sebelumnya telah diambil. Ia memberikan obat yang telah dibuatnya pada sampel darah yang sudah terpapar penyakit tersebut. Awalnya, sampel darah itu tampak menghindari obat, namun perlahan warnanya berubah kembali menjadi merah segar. Gorneo bertanya bagaimana cara kerja obat itu. Davy menjelaskan bahwa musuh mereka sebenarnya adalah organisme hidup yang memiliki kehendak sendiri untuk menyerang tubuh manusia. Oleh karena itu, ia membutuhkan beberapa herbal khusus untuk benar-benar menguras habis tenaga organisme tersebut. Sambil meninggalkan Gorneo, Davy mengatakan bahwa ia telah meninggalkan catatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan agar obat itu dapat segera diproduksi. Akhirnya, setelah sekian lama, penyakit mematikan tersebut berhasil diatasi, berkat usaha Davy yang membuat obat penawarnya hanya dalam 4 hari. Keesokan harinya, Winley datang menemui kakaknya untuk menyampaikan kabar menggembirakan dari para warga. Penduduk kini mulai memanggil Davy dengan sebutan Saint, dan bahkan Yulis mengakui kehebatan Davy dalam dunia medis. Namun, Davy tetap bersikap biasa saja. Ia tidak ingin dipanggil dengan sebutan itu karena merasa hal tersebut akan menjadi beban baginya. Winley dan Yulis pun menawarkan bantuan apa saja yang bisa mereka lakukan karena selama ini mereka merasa belum bisa membantu Davy dengan maksimal. Mendengar itu, Davy meminta bantuan mereka berdua untuk menjaga suhu obat yang sedang ia buat menggunakan sihir, sementara ia sendiri akan pergi menemui Gorneo di ruang pengobatan. Sambil bekerja, Winley bercerita bahwa kakaknya memang selalu menjadi orang yang luar biasa. Meskipun mereka berbeda ibu, Davy tidak pernah mempermasalahkannya dan selalu memperlakukan Winley layaknya adik kandungnya sendiri. Meski terkadang Davy bersikap sedikit temperamen, namun Winley dan Baris tidak akan pernah melupakan kakak mereka. Bahkan, mereka masih mengingat cerita-cerita masa kecil yang selalu Davy kisahkan. Mendengar cerita itu, Yulis hanya tersenyum, senang karena melihat Winley yang kini telah kembali ceria. Di tengah obrolan, Yulis meminta izin untuk pergi sebentar. Winley pun berkata bahwa ia akan membuatkan kue ketika suasana sudah membaik nanti. Di luar ruangan, saat sendirian, Yulis mengeluarkan bola komunikasi untuk menghubungi Helison dan melaporkan kondisi yang sedang ia alami. Yulis menyebutkan bahwa Davy mampu menyelesaikan masalah penyakit mematikan itu dalam waktu hanya 4 hari. Hal yang paling menakjubkan, menurut Yulis, adalah kepercayaan diri Davy yang luar biasa, karena tanpa latar belakang medis sama sekali, ia mampu mengembangkan obat itu. Yulis mengungkapkan bahwa mereka semua bahkan belum benar-benar memahami siapa Davy sebenarnya. Ia juga menambahkan bahwa ia ingin menjadikan Davy sebagai temannya. Mendengar pengakuan dari Yulis, Helison pun percaya bahwa Davy memang luar biasa, karena mampu mengubah seseorang seperti Yulis. Selanjutnya, Yulis mengajukan permintaan agar Helison menyelidiki orang yang bertanggung jawab atas proyek khusus milik Satuan Penanggulangan Penyakit. Helison mengiyakan dan berjanji akan segera memeriksa informasi yang diminta oleh Yulis. Namun, sebelum percakapan itu selesai, terdengar suara ledakan dari belakang. Ledakan tersebut berasal dari ruang perawatan yang kini dilalap api. Dalam nalurinya, Yulis langsung teringat Winley yang masih berada di sana. Ia takut sesuatu yang buruk telah terjadi. Tanpa ragu, Yulis berlari menuju lokasi kebakaran, meninggalkan Helison yang kebingungan mencarinya. Dengan cepat, ia menerobos ruangan tersebut dan segera merapalkan mantra sihir air. Air dalam jumlah besar keluar dari sihirnya dan mulai memadamkan api yang membakar ruangan itu. Setelah api berhasil dipadamkan, Yulis tetap berusaha mencari Winley dengan penuh kekhawatiran. Namun, meski telah menyisir ruangan, ia tidak dapat menemukan keberadaan Winley. Hatinya mulai diliputi rasa takut akan kemungkinan buruk. Dalam benaknya, Yulis teringat kembali tentang pembicaraannya dengan Helison, terutama mengenai kemungkinan bahwa penyakit tersebut adalah hasil rekayasa dari Satuan Penanggulangan Penyakit itu sendiri. Dengan panik, Yulis segera menggunakan sihir terbang untuk memperluas pencarian Winley. Ia tidak menyangka bahwa orang yang mungkin terlibat dalam kekacauan ini berani membuat keributan besar di tempat seperti ini, dan kini, hanya dirinya yang bisa menyelesaikan semuanya.
Yulis juga berpikir bahwa Davy mungkin tidak akan bisa membantu karena ia menganggap Davy hanya memiliki keahlian di bidang medis dan stigma, tanpa kemampuan bertarung. Namun, dugaannya meleset. Di ruang perawatan, Davy ternyata sudah dikelilingi oleh para penjaga yang jelas terlihat bukan datang dengan niat baik. Sambil tersenyum tenang, Davy menatap Gorneo dan bertanya, "Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini?" Di sisi lain, sebuah ledakan kembali mengguncang pinggiran wilayah Ordeme. Tak lama setelah itu, tampak pasukan dari Satuan Penanggulangan Penyakit menghadang seseorang. Rupanya Yulis, yang telah bersiap melancarkan serangan dengan sihir apinya. Yulis sebenarnya tidak pernah menggunakan sihirnya untuk menyakiti sesama manusia, karena sang master selalu menanamkan bahwa sihir tidak boleh digunakan sembarangan. Namun kali ini, bukan saatnya untuk memikirkan nyawa musuh, apalagi jika mereka sendiri tidak peduli akan nyawanya. Yang lebih penting dari segalanya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi, terutama Winley. Dengan mudah, Yulis menghancurkan para pasukan yang menghadangnya. Setelah berhasil menyingkirkan beberapa dari mereka, ia melanjutkan pencarian dan secara tak sengaja menemukan sebuah fasilitas rahasia tersembunyi di wilayah Ordeme, bahkan jauh lebih besar daripada yang pernah ia dengar. Sebelum sempat menyelidiki lebih jauh, seseorang muncul dan menghalangi langkahnya. Orang itu adalah Choleo, yang kini bersiap untuk bertarung dengannya. Sementara itu, di sisi lain, Davy dan Gorneo masih terjebak dalam ruang perawatan, dikelilingi oleh pasukan dari Satuan Penanggulangan Penyakit. Gorneo bertanya pada pasukan mengenai apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan dengan menahannya seperti ini. Mereka menjelaskan bahwa ini bukanlah masalah dendam pribadi, mereka hanya menjalankan perintah, melenyapkan Gorneo dan membawa Davy dalam keadaan hidup. Mereka juga menyarankan agar tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang Gorneo. Gorneo yang terkejut tidak sempat bereaksi, tapi Davy dengan cepat menghempaskan serangan itu hanya dengan tangan kosong. Pedang lawan sampai patah, menunjukkan betapa seriusnya Davy kali ini. Para pasukan mulai gemetaran melihat kekuatan Davy yang mampu menghentikan serangan hanya dengan tangan kosong. Davy mengatakan bahwa ia sudah waspada sejak awal, dan menyerangnya secara langsung adalah rencana yang buruk. Dari tangannya, Davy mengeluarkan sihir listrik tingkat 5 dan langsung menyerang balik. Serangan itu telak mengenai lawan, membuatnya langsung tumbang. Davy menegaskan bahwa siapapun yang mencoba menyerangnya akan bernasib sama. Jika mereka benar-benar ingin menangkapnya, mereka seharusnya menyiapkan rencana yang lebih matang. Purcell sempat memperingatkan agar Davy tidak mengotori ruang itu dengan darah, karena ruang tersebut harus tetap steril demi para pasien yang masih dirawat. Davy mengangguk dan mengatakan bahwa karena itulah ia tidak menggunakan pedangnya kali ini. Karena pasukan belum juga menyerah, Davy pun terpaksa melumpuhkan semuanya dengan sihir. Ia juga memanggil Jack untuk membersihkan sisa-sisa musuh dan menghalangi siapapun yang mencoba memasuki tempat itu. Jack menyanggupi, asalkan Davy memberinya biaya tambahan. Tanpa pikir panjang, Davy langsung menyetujui dan menjanjikan bayaran lebih. Jack pun segera menjalankan tugasnya. Davy kemudian meminta Gorneo untuk tetap di tempat dan fokus merawat pasien, meski Gorneo tetap merasa khawatir akan keselamatan Davy. Namun, Davy hanya tersenyum dan berkata bahwa ia akan membasmi makhluk-makhluk tidak manusiawi itu. Sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, kilatan cahaya menyelimuti seluruh ruangan, menargetkan musuh yang masih tersisa. Akhirnya, Davy bisa meninggalkan ruangan itu karena merasakan firasat buruk. Sebelumnya, ia sudah menanamkan mantra pelacak pada Winley, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Dan kini, mantranya aktif, yang berarti Winley sedang dalam bahaya dan kemungkinan diculik seseorang. Tanpa ragu, Davy segera bergerak untuk menemukannya. Purcell menyadari bahwa sebagian besar dari pasukan tersebut berada di tingkat expert, dan Davy pun menyadari bahwa beberapa dari mereka dulunya bekerja untuk kekaisaran. Dengan gaya pendaratan ala superhero, Davy muncul di tengah-tengah musuh yang sedang menantinya. Para pasukan, melihat Davy tidak membawa senjata apapun, langsung menyerukan serangan serempak. Namun, Davy hanya tersenyum. Dalam satu gerakan, ia mengeluarkan pedangnya dan berkata dengan tenang, "Kalian salah mengira. Aku tidak datang tanpa senjata.
Terlihat bagaimana efek dari kebangkitan ego pada pedang Davy mulai menunjukkan kekuatannya. Pedangnya, Red Flag, kini bisa bergerak sendiri, menyerang para pasukan di depannya tanpa perlu dipegang oleh tuannya. Pedang itu menari di udara, membantai para musuh dengan gerakan yang presisi dan liar. Para pasukan yang melihatnya mulai panik, menyadari bahwa pedang Davy seolah memiliki naluri, seperti makhluk hidup. Dengan tenang, Davy mendekati salah satu dari mereka dan mengonfirmasi, ya, pedangnya memang bisa bergerak sendiri. Itu karena Davy telah menyatukan teknik bertarungnya dengan ego pedangnya, menciptakan harmoni antara kekuatan sihir dan ketajaman baja. Dalam sekejap, Davy meluncurkan serangan combo mematikan, menyalurkan mana miliknya ke kedua pedang, menciptakan serangan yang jauh lebih kuat dan mematikan. Melihat musuhnya ketakutan, Davy hanya bisa tertawa kecil. Ia tak menyangka bahwa lawannya kali ini adalah para ksatria dari Ordo Kerajaan, orang-orang yang tidak berbeda jauh dengan para pembunuh bayaran yang pernah ia hadapi dalam perjalanan menuju kerajaan Pelisti. Perselu yang ada di sisinya mempertanyakan, mengapa mereka mengincar Winley, yang seharusnya tak punya hubungan dengan konflik ini? Sambil tetap menyeram, Davy menjawab bahwa ia pun tidak tahu pasti, tapi ia memiliki dugaan. Menurutnya, semua ini adalah bagian dari rencana besar untuk menyingkirkan dirinya dan Winley, dua bangsawan yang tidak mudah disentuh secara hukum. Jika keduanya menghilang, pasti akan ada penyelidikan. Maka satu-satunya cara untuk menyingkirkan mereka adalah melalui cara alami, serangan monster, kecelakaan, atau penyerangan oleh kelompok yang tak diketahui. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran Davy. Ia melanjutkan perjalanan mencari Winley, hingga akhirnya ia dan Persel tiba di sebuah tempat tersembunyi, sebuah fasilitas rahasia yang selama ini tidak terdeteksi siapapun. Di sana, mereka menemukan pemandangan mengerikan, ribuan korban eksperimen yang tergeletak, tubuh mereka cacat, dan energi hidup mereka telah terkuras. Davy tidak tahu siapa pelakunya, tapi semua bukti menunjukkan bahwa fasilitas ini digunakan untuk mencari dan mengeksploitasi penyihir-penyihir berbakat, terutama yang memiliki stigma. Sementara itu, di sisi lain, pertarungan antara Yulis dan Choleo semakin sengit. Yulis sudah mulai kehabisan tenaga, napasnya memburu, dan tubuhnya gemetar menahan lelah. Choleo, yang berdiri tegak tanpa banyak luka, mengatakan bahwa Yulis cukup tangguh karena bisa bertahan sejam ini, lebih lama dari yang ia perkirakan. Namun, ia juga menegaskan bahwa Yulis seharusnya tidak pernah datang ke tempat ini. Yulis, dengan napas tersengal, menyebut bahwa satu-satunya alasan ia berada di sini adalah untuk melindungi seseorang. Choleo perlahan mendekatinya dan mengungkapkan bahwa mereka telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Pemusnahan seluruh wilayah Ordeme dengan melibatkan seluruh Ordo Ksatria. Tanpa banyak bicara, Choleo mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah Yulis, berniat mengakhiri pertarungan. Ia menyindir bahwa bahkan sihir tingkat 5 pun tak akan mampu menyelamatkan siapapun di tempat ini. Mendengar itu, Yulis hanya bisa terdiam, menyadari betapa kecil dan lemahnya dirinya di hadapan kekuatan sebesar itu. Tak lama kemudian, Linton datang menghampiri mereka, tertawa meremehkan. Ia menyindir bahwa Yulis datang ke tempat ini bukan hanya karena rasa tanggung jawab, tapi karena ia menyimpan perasaan pada Winley. Menurutnya, itu sangat bodoh. Dengan sikap menjijikkan, Linton menyentuh Winley yang tak sadarkan diri, menggoda dan berteriak agar ia bangun, semuanya demi memancing emosi Yulis. Melihat itu, Yulis yang meski terluka parah tetap bangkit, berlari ke arah Linton dengan amarah membara, tak terima melihat Winley diperlakukan seperti itu. Tapi sebelum sempat mendekat, Choleo dengan mudah menghalanginya dan membuat Yulis kembali jatuh. Linton hanya tertawa dingin, lalu berkata bahwa Yulis tak perlu khawatir, karena tubuh mereka berdua akan menjadi bahan eksperimen yang sangat berguna. Diceritakan latar belakang dari Linton yang terlahir dari kerajaan Riutis, sebuah kerajaan medis yang terletak di benua timur. Sejak kecil, dia merupakan jenius yang memberikan potensi luar biasa dalam bidang medis. Tetapi di balik semua itu, Linton memiliki sifat yang sangat aneh sehingga mendapatkan hukuman akibat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengobatan. Demi mengembangkan obat untuk penyakit langka, Linton menculik 200 orang di wilayahnya untuk melakukan ribuan eksperimen.
Kejadian itu dia lakukan bahkan ketika umurnya masih 15 tahun dan pada akhirnya memang dia bisa mengembangkan obat untuk penyakit langka tersebut. Tetapi itu semua harus dibayar mahal dengan hanya 10 dari 200 orang yang selamat, bahkan semua yang selamat mendapatkan luka hingga cacat dan tidak bertahan hidup lama. Itu membuat Lincoln bisa dikatakan sebagai orang yang akan melakukan semua cara untuk mencapai tujuannya. Bukannya dianggap orang berbahaya setelah melakukan itu, Lincoln malah dianggap sebagai seorang pahlawan karena semua tindakan Lincoln dianggap demi mengembangkan obat. Namun di balik gelar pahlawannya, Lincoln lebih mirip dengan iblis yang mengorbankan nyawa untuk meraih tujuannya. Kembali ke pertarungan, Lincoln melakukan hal itu bahkan hingga dengan saat ini. Lincoln beranggapan jika mengorbankan Davy, maka dirinya akan mendapatkan kemajuan dalam bidang medis. Dan pada akhirnya Lincoln akan menjadi terkenal oleh karena prestasinya dalam dunia medis. Juga Ulysses yang dianggap Lincoln merupakan subjek percobaan yang luar biasa dan dapat berkontribusi bagi umat manusia. Lincoln dengan kejamnya segera memerintahkan Choleo untuk segera mengeksekusi Ulysses agar bisa digunakan sebagai subjek percobaan. Sebelum Choleo sempat mengayunkan pedangnya, Davy muncul dan segera melayangkan pukulan telak ke bagian perut Choleo. Davy menggunakan mana gelapnya yang disebarkan di tangannya untuk memberikan kerusakan yang luar biasa dalam pukulannya. Davy menghajarnya dengan banyak pukulan, membuat Choleo merasakan sakit yang luar biasa. Di sisi lain, di tengah ruang perawatan, para pasukan sudah dapat diatasi, membuat Gorneo tercengang. Itu semua berkat Jack yang sebelumnya setuju dengan Davy untuk membereskan sisa musuh dengan biaya tambahan. Gorneo mempertanyakan ketenangan Jack yang bahkan dalam situasi seperti ini masih dengan sangat santai menghadapi musuh yang sangat banyak di depannya. Jack hanya mengatakan bahwa Gorneo harus segera melakukan apa yang diperintahkan Davy, yaitu mengurus para pasien, dan untuk musuh yang mengganggu, dirinya yang akan mengatasinya. Gorneo mengatakan jika benar dalangnya adalah Choleo, maka nyawa Davy berada dalam bahaya dan harus segera menolongnya. Jack mengatakan bahwa Gorneo tidak seharusnya mengkhawatirkan Davy. Gorneo lanjut menjelaskan bahwa musuhnya adalah para ksatria tingkat expert dan juga kapten mereka yang merupakan ahli pedang yang mempunyai nama besar. Dan sekarang mungkin Davy sedang menghadapi mereka semua sendirian. Jack dengan santai mengatakan jika mengkhawatirkan Davy adalah tindakan yang paling sia-sia di dunia ini. Karena kini Davy dapat mengalahkan Choleo dengan hanya menggunakan tangan kosong dan melemparkannya, membuat guncangan di area pertempuran mereka. Lincoln yang melihat kejadian barusan merasa tidak percaya dengan Choleo yang dapat dikalahkan hanya dengan beberapa pukulan. Davy bahkan tidak sadar dengan betapa kuatnya teknik yang dia ciptakan itu. Setelah itu, Purcell memanggilnya untuk melihat kondisi Ulysses di belakangnya yang sudah terkapar. Bahkan dalam kondisi sekaratnya, Ulysses masih memanggil Davy dengan gelar pangerannya. Davy agak terkejut dengan itu. Karena luka akibat pertarungan barusan cukup fatal, membuat Davy harus berdoa meminta pinjaman kekuatan suci yang cukup kuat. Tidak lama kemudian, kekuatan suci tingkat 7 datang dari dewa untuk mengobati Ulysses yang sekarat. Tidak memerlukan waktu lama, Ulysses segera merasakan bahwa tubuhnya sudah pulih sepenuhnya dan menganggap kekuatan pemilik stigma memang hebat. Davy melakukan itu untuk membalas budi kepada Ulysses dan kini juga akan membalaskan perilaku para musuhnya. Tanpa banyak bicara, Davy segera mengayunkan pedangnya dan menebas tangan Lincoln hingga terlepas dalam sekejap. Lincoln merintih kesakitan, tubuhnya bergetar hebat sambil tidak percaya bahwa seorang pangeran lemah seperti Davy dapat membuatnya seperti ini. Tanpa ragu, Davy segera menyelamatkan adiknya dan menendang Lincoln agar menyingkir dari hadapannya. Perbuatan barusan telah mengotori adiknya, Winley. Tak lama setelah Davy berusaha menyadarkan adiknya, Winley mulai siuman. Davy segera menanyakan apakah adiknya terluka ataupun merasa sakit di tubuhnya. Winley menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi masih bingung berada di mana sekarang. Sebelum Davy menjelaskan lebih lanjut, Winley berteriak karena terkejut melihat ke belakang kakaknya. Itu adalah Choleo yang berusaha menyerang Davy dari belakang dengan menggunakan pedangnya. Namun, tanpa perlu Davy turun tangan, Red Flag segera menangkis serangan itu dengan sendirinya. Choleo tidak percaya dan mengira bahwa Davy bahkan memiliki pedang sihir. Dengan tenang, Davy merendahkannya, menyatakan bahwa hanya seorang ahli pedang rendahan yang menyerang dari belakang,
Tidak ada bedanya dengan pemula yang baru belajar pedang. Bukan hanya menangkisnya, Red Flag juga mampu melakukan perlawanan kepada Choleo, yang jelas membuatnya kesulitan. Davy segera turun untuk mengamankan adiknya yang menjadi prioritasnya saat ini. Dia menitipkan Winley kepada Yulis dan berpesan agar Winley selalu berada di sisinya supaya tidak terluka. Yulis mengatakan bahwa tindakan terbaik saat ini adalah melarikan diri dan meminta bantuan. Sambil berjalan pergi, Davy menjelaskan bahwa dirinya saat ini tidaklah selemah yang diperkirakan. Davy segera menghampiri Choleo untuk menyelesaikan pertarungan antara mereka. Choleo, yang melihat kedua pedang Davy, mengatakan bahwa itu adalah pedang yang sangat berbahaya untuk pemula seperti Davy dan ia bertekad mengambil kedua pedang itu darinya. Davy mengatakan bahwa sebelum Choleo mengambil pedangnya, dia harus mendengarkan pendapat kedua pedangnya terlebih dahulu. Sebagai serangan pertamanya, Davy melempar Red Flag dan mengenai Linton yang sedang bersembunyi. Davy berteriak agar Linton tidak kabur dan harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Lagi-lagi Davy melayangkan pukulannya yang telah diperkuat oleh mana gelap untuk melemahkan Choleo. Meskipun menerima pukulan itu, Choleo yang pada dasarnya memiliki kekuatan fisik luar biasa hanya merasa sedikit kesakitan. Davy menjelaskan bahwa dirinya akan membuat Choleo menjadi samsak untuk melatih pukulannya. Tanpa ragu, Davy melayangkan beberapa pukulan ke arah Choleo, membuatnya tidak berdaya. Davy menargetkan perutnya dalam setiap pukulan. Memaki Davy agar tidak menyerang terus-menerus ke arah perutnya. Namun Davy hanya mengatakan bahwa dalam pertarungan tidak ada tindakan kotor, yang ada hanyalah memenangkan pertarungan. Melihat Choleo yang sekelas ahli pedang masih berdiri tanpa adanya perlawanan, Davy sedikit kecewa dengan semua itu. Purcell berpendapat bahwa Choleo adalah orang yang bertambah kuat setelah melawan musuh yang lebih kuat. Davy melihat bahwa Choleo merupakan orang yang sudah mencapai batasan hingga tingkat ahli pedang. Davy segera menghampiri Choleo dan menanyakan alasannya bekerja sama dengan orang seperti Linton. Ia juga menanyakan pemandangan yang dilihatnya saat berjalan ke sana, yaitu beberapa tubuh manusia dan monster yang terletak dalam sebuah tabung. Davy beranggapan bahwa Choleo hanya melakukan itu demi memulihkan tubuhnya yang telah rusak. Mendengar ocehan Davy, Choleo berteriak agar Davy diam dan ketakutan karena rencana busuk mereka akan segera terbongkar. Rencana mereka adalah dengan menyebarkan penyakit kepada para bandit untuk menyebarkannya ke wilayah Ordeme, dan dalang di balik semua itu adalah Linton. Davy mendapatkan informasi itu dari Jack yang telah menulis semuanya dengan sangat lengkap. Purcell dan Davy mengatakan bahwa semua tindakan yang mereka lakukan sangatlah sampah. Jika kebenaran itu sampai diketahui oleh semua orang, maka reputasi mereka akan tercoreng dan bahkan dibubarkan. Linton yang sudah terluka parah memerintahkan Choleo untuk segera mengalahkan Davy. Namun Choleo berteriak agar Linton diam dan menutup mulutnya. Di hadapannya, Davy adalah seseorang yang bahkan melampaui ahli pedang, apalagi dapat menggunakan kekuatan suci tingkat atas, yang secara teori untuk seumuran Davy adalah mustahil dilakukan. Dengan yakin, Choleo berdiri kembali dan berusaha untuk menyingkirkan Davy sebelum ia bertambah kuat lagi. Choleo mulai bertarung serius dengan mengalirkan mana ke pedangnya untuk membuat serangan yang lebih kuat. Dengan kecepatan tinggi, Choleo langsung menuju ke arah Davy untuk menyerangnya. Melihat kemampuan Choleo yang sesungguhnya, Davy cukup terkagum dengan kemampuan seorang ahli pedang sejati. Choleo mengerahkan kekuatan penuh dalam pedangnya, berharap Davy tidak dapat menangkis serangannya. Namun Davy dengan sigap menghindarinya dan merasa bahwa serangan Choleo cukup cepat, tapi masih terasa lambat baginya. Dengan wajah bercanda sambil menghindar, Davy tertawa bahwa dirinya bisa menipu Choleo lagi. Kali ini, dengan kedua tangannya, Davy memukulnya dengan sangat kencang, menghempaskan Choleo sangat jauh dan serangan kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Purcell yang melihat serangan Davy barusan merasa bahwa Davy sangat kejam dalam mempermalukan musuhnya. Meskipun telah menerima serangan brutal, Choleo masih mampu berdiri, walau tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Davy dengan pandangan tak percaya dan mengakui bahwa kekuatan Davy jauh melampaui dirinya. Bahkan dalam penggunaan teknik dasar, Davy sudah berada di level yang tak dapat dijangkau olehnya. Choleo, seorang ksatria dari kekaisaran, merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Davy. Dengan suara bergetar, ia bertanya,
siapa sebenarnya Devi itu. Namun sebelum jawaban keluar dari mulut Devi, tubuh Choleo akhirnya tumbang, tidak sanggup lagi menahan dampak dari serangan terakhir itu. Devi terdiam sejenak, cukup terkejut dengan daya tahan Choleo yang ternyata benar-benar sekuat rumor yang beredar. Setelah pertarungan itu berakhir dan suasana mulai mereda, Winli dan Yulis segera menghampirinya. Keduanya langsung menanyakan kondisi Devi dengan cemas. Yulis merasa bersalah karena merasa justru telah menjadi beban. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Devi menyimpan kekuatan sebesar ini, hingga merasa malu pada dirinya sendiri. Devi menenangkan mereka, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ia menyarankan agar Winli dan Yulis kembali lebih dulu, sambil membawa Winli agar tetap aman. Dirinya akan menyusul setelah menyelesaikan satu urusan terakhir yang masih tertinggal. Namun rupanya, Linton yang telah terkena serangan fatal sebelumnya telah melarikan diri saat Devi sibuk bertarung dengan Choleo. Yulis meminta maaf karena tidak bisa mengejarnya, mananya telah terkuras habis. Di saat mereka berbicara, tiba-tiba muncul sebuah sihir teleportasi yang mirip dengan milik Yulis. Winli dan Yulis terkejut, bertanya tentang sihir apa yang sedang digunakan Devi. Namun Devi hanya menjawab singkat, keputusan mengenai nasib Choleo akan ia serahkan pada Red Tower, sementara dirinya akan melanjutkan pengejaran terhadap Linton. Mereka berdua semakin terkejut, bahkan kakak mereka bisa menggunakan sihir sekompleks ini. Teleportasi, bagi Devi, hanyalah hal kecil. Dengan cadangan mana sebesar miliknya, ia telah mempelajarinya hanya dengan sekali melihat Yulis menggunakannya. Devi tersenyum kecil dan meminta keduanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Ia mengucapkan selamat tinggal, lalu mengaktifkan sihir teleportasi yang segera membawa Winli dan Yulis pergi dari tempat itu. Kini sendirian, Devi merasa sangat geram. Setelah membuat kekacauan dan melibatkan Winli, Linton justru melarikan diri begitu saja. Devi bersumpah akan mengejarnya hingga ke ujung dunia. Dengan tekad membara, ia melacak Linton hingga akhirnya menemukan tempat persembunyiannya. Di hadapannya, Linton mencemooh Devi. Baginya, Devi bukanlah manusia, melainkan monster. Namun Devi tak ingin lagi mendengarkan ocehannya. Ia segera mengayunkan red flag untuk menghabisi Linton, namun pedangnya tidak bisa menembus pelindung yang sudah disiapkan. Linton tertawa puas, menyebut bahwa penghalang itu adalah senjata terakhirnya. Sebuah pelindung yang tak akan bisa ditembus oleh siapapun. Red Flag bahkan mengakui bahwa pelindung itu terlalu keras untuknya. Devi mulai menganalisa, penghalang itu adalah kumpulan mana yang dipadatkan secara paksa pada satu titik. Linton semakin membual. Dengan menekan tombol sebelumnya, ia telah memicu sihir teleportasi yang akan membawanya keluar dari tempat itu. Pedang Devi tidak akan sanggup menembusnya, dan usahanya hanyalah sia-sia. Dengan sombong, Linton mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Devi yang telah menghancurkan penelitiannya lepas begitu saja. Ia akan membalas dendam, menggunakan obat-obatan hasil eksperimen Devi untuk keuntungannya sendiri. Bahkan ia akan mengejar semua orang yang dekat dengan Devi, satu persatu, hingga membuatnya menderita. Namun, Devi hanya mendengarkan sambil menggenggam blue flag erat-erat. Ia memotong pembicaraan Linton dengan dingin. Tidak akan ada lagi ocehan yang perlu didengarkan. Dengan satu tebasan, Blue Flag memotong pelindung itu seolah tidak berarti apa-apa. Devi menatap tajam dan menyatakan bahwa menghancurkan pelindung mana, atau apapun itu, bukan masalah baginya. Blue Flag adalah pedang yang mampu memotong segala sesuatu yang tidak berada di alam nyata. Dan dengan itu, Linton pun lenyap tanpa perlawanan sedikit pun. Devi sempat merasa kesal pada dirinya sendiri. Kenapa ia terburu-buru membunuh Linton, padahal niat awalnya ingin menyiksanya terlebih dahulu sebagai bentuk balas dendam. Namun sebelum ia bisa merenung lebih jauh, getaran kuat mulai mengguncang tempat itu. Percel muncul dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Devi menatap sekeliling dan menyadari, semua ini sudah dirancang oleh Linton. Sebuah rencana terakhir untuk menghapus semua jejak kejahatannya dari dunia. Di sisi lain, terlihat gerombolan pasukan berkuda yang bergerak dengan kecepatan penuh. Rupanya itu adalah Baris yang mendapatkan laporan penyerangan wilayahnya dan segera memerintahkan pasukan untuk segera menangkap Linton dan mengamankan para penduduk. Setelah sampai di wilayahnya, Baris melihat bahwa kondisi wilayahnya kini benar-benar buruk.
Sebelum pergi menyelidiki para bandit di markas mereka, Baris menitipkan wilayahnya kepada Linton sebagai Kepala Satuan Penanggulangan Penyakit. Sebelum Baris pergi, Gorneo telah menerima laporan mencurigakan bahwa seseorang mungkin telah sengaja menyebarkan penyakit. Pada saat memeriksa kondisi wilayahnya, Baris dan pasukan menemukan para pasukan penanggulangan yang sudah terkapar. Baris tambah bingung dengan sebenarnya situasi apa yang telah terjadi di wilayahnya. Baris segera bergerak dengan cepat untuk memastikan kondisi warganya yang mendapatkan perawatan. Di ruang perawatan, Baris segera menuju Gorneo untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gorneo hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa situasinya kini sudah terkendali berkat Davy yang berhasil mengembangkan obatnya dalam 3 hari. Akan tetapi, Gorneo juga menjelaskan bahwa para ksatria bawahan Linton mencoba untuk melenyapkan mereka semua setelah obatnya ditemukan. Mendengar itu, Baris langsung bertanya kondisi kakak dan adiknya. Sebelum menjawabnya, Gorneo mencoba untuk menenangkan Baris. Bukannya tenang, ucapan Gorneo barusan membuatnya semakin panik karena mengira bahwa kakak dan adiknya tidak selamat karena serangan itu. Sambil meneteskan air mata, dia menyebutkan meski adiknya bodoh, tapi jika terjadi sesuatu padanya maka dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dalam keputusasaannya, Winley datang dari belakang dan menanyakan apa yang barusan dikatakan oleh Baris. Winley tersipu malu bahwa kembarannya ternyata sangat mengkhawatirkannya dan Yulis menyebutkan bahwa mereka baik-baik saja. Sebelum mereka sempat berbicara lebih banyak, sebuah getaran yang berasal dari tempat persembunyian Linton terasa hingga ke dalam ruang perawatan. Mereka mengira bahwa itu adalah sebuah gempa. Di sisi lain, Davy dapat dengan sigap melarikan diri dari tempat persembunyian Linton yang mulai ambruk. Hal yang lebih buruk pun terjadi, monster yang selama ini dikurung oleh Linton keluar karena tempat yang mengurung mereka telah hancur. Para monster yang sangat banyak itu mencoba kabur dengan menuju wilayah Ordeme. Dan sebelum menuju wilayah Ordeme, mereka memasuki hutan agar susah untuk ditangkap. Davy merasa bahwa akan sulit untuk menangkap mereka ketika bersembunyi di dalam hutan sambil melindungi wilayah dari para monster. Davy melihat langit yang mulai mendung dan sebuah ide bagus terpikirkan olehnya. Davy segera menggunakan sihirnya untuk terbang ke atas hutan untuk menjalankan rencananya. Dengan mudah, Davy menemukan para monster yang bersembunyi di hutan dengan menggunakan sihir terbangnya. Davy akan menggunakan sihir listriknya dengan dipadukan kelembaban udara ketika kondisi cuaca sedang mendung. Davy meminta maaf kepada Red Flag harus meminjam sedikit mananya karena mananya belum cukup kuat. Davy hendak melancarkan serangan dalam skala besar. Akan tetapi saat ini Davy hanya menguasai tingkat 5 yang dimana membutuhkan gabungan antara mananya dan Red Flag untuk melancarkan serangan itu. Davy berencana akan menggunakan Red Flag juga sebagai penghantar petir ke arah langit. Davy mengeluarkan lingkaran sihir dalam jumlah yang sangat banyak hingga memenuhi langit, bersiap untuk melancarkan serangannya. Davy merapalkan sihir dengan memadukan 3 sihir yaitu penetapan jangkauan, perluasan batas dan juga mengubah struktur. Percel bahkan tidak mengetahui bahasa apakah yang digunakan Davy untuk merapalkan sihirnya. Davy dengan mudah menandai para monster yang ada di sekitarnya dengan perluasan jangkauan. Davy ingin membuat sebuah percobaan yang bukannya menggunakan api melainkan menggunakan sambaran petir. Davy mengeluarkan serangan petir yang disebutnya sebagai bencana petir yang menyambar semua monster yang telah ditandai pada jangkauan yang sangat luas. Sementara itu, di sisi lain hutan, terlihat rombongan kereta kuda kerajaan sedang terburu-buru seperti sedang dalam bahaya. Para penjaga sibuk menyingkirkan musuh yang sedang berusaha menyerang seseorang yang berada di dalam kereta kuda itu. Rupanya, dia adalah seorang kapten yang bertugas untuk melindungi Tuan Putri. Bawahannya melaporkan bahwa jika mereka terus-menerus berlari seperti itu, maka musuh akan segera menyusul. Dari belakang, rupanya musuhnya adalah seorang asasin yang sejak tadi mengikuti mereka dan memiliki niatan jahat. Tidak lama setelah itu, Kapten melihat ke arah hutan dan menyaksikan sambaran petir yang sangat dahsyat. Kapten segera memerintahkan semua rombongannya untuk memasuki hutan dan menembus petir daripada membiarkan asasin itu menyusul mereka. Para pengawal di dalam sibuk menenangkan seorang putri kerajaan yang tampak ketakutan. Dalam ketakutannya, putri itu meminta maaf kepada semua orang tanpa alasan. Mendengar perintah dari kapten,
Seluruh rombongan segera berbelok untuk menuju hutan dan menembus badai petir tersebut. Di atas langit, Davy sudah hampir mencapai batasnya karena terlalu memaksakan dirinya. Purcell menyarankan Davy berhenti demi kebaikannya. Purcell mengatakan bahwa sihir yang digunakannya sudah di luar kemampuan Davy sebagai manusia untuk mengendalikan. Davy tidak mau berhenti dengan alasan bahwa jika dirinya mati karena menggunakan sihir itu, maka dirinya selamanya tidak akan pernah mencapai sihir tingkat 9. Davy merasa bahwa dalam segi penggunaan mana tidaklah terlalu buruk, tetapi sihir dalam skala besar itu sangat mempengaruhi mentalnya. Hingga pada saat Davy sudah hampir kehilangan kesadarannya, matanya melirik ke arah lain dan segera menyadari sesuatu yang sedang mendekat ke arahnya. Dia segera memalingkan pandangnya dan melihat bahwa sebuah kereta kerajaan berani lewat di tengah badai petir yang dibuatnya, terlihat dalam kondisi darurat. Dari melihat warnanya saja, Purcell menyimpulkan bahwa kereta kuda itu milik sebuah kekaisaran. Davy langsung memikirkan semua kekaisaran yang terdekat dari sana, tetapi Purcell mengatakan untuk melupakan itu karena jika Davy sampai terlibat dengan mereka, maka akan mendapatkan masalah yang lebih besar. Hingga pada sebuah kesempatan, Davy dan sang putri yang masih berada di dalam kereta saling melihat dan bertatapan. Setelah melihat putri yang ada di dalam kereta itu, Davy langsung terpukau hanya dengan melihat matanya saja. Pandangan itu, walaupun cuma sekilas, tetapi dapat dengan mudah menyegarkan pikirannya. Di dalam pikirannya, Davy seperti mendapatkan energi spiritual yang sangat luar biasa, seperti sedang berada di kebun bunga. Davy segera terbang mendekat ke arah rombongan itu, berniat untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Davy segera merapalkan mantra yang ditujukan kepada para asasin yang sedang mengikuti rombongan kekaisaran itu. Sebuah petir menyambar dengan sangat kuat ke arah asasin sekaligus melumpuhkan semua asasin yang mengejar kereta kekaisaran. Serangan itu membuat Purcell terkejut, mengira bahwa Davy akan menyerang rombongan kekaisaran, tetapi Davy hanya mengatakan jika tangannya sedikit terselip. Serangan itu juga menjadi serangan terakhir Davy sebelum dirinya tidak sadar dan langsung terjun bebas akibat kehilangan kesadaran karena kelelahan menggunakan sihirnya. Tampak seorang pengawal membukakan pintu kereta dan mengatakan kepada putri bahwa mereka sudah sampai di kekaisaran dan telah melewati perbatasan dengan aman. Putri itu hanya meminta maaf karena dirinya semua pengawalnya harus melindungi seorang ras darah campuran sepertinya. Kapten malah meminta maaf karena ketidakbecusannya mereka mengalami situasi seperti tadi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta bersedia menerima hukuman dari putri. Namun, putri itu merasa mereka salah paham karena dirinya tidak mau pengawalnya terluka hanya karena dirinya. Kapten bersumpah atas nama ahli pedang bahwa dirinya akan selamanya setia kepada keluarga kekaisaran. Tuan Putri pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kapten dan semua pengawalnya yang telah mengorbankan nyawa untuk melindunginya. Setelah situasi sudah damai, bawahannya menanyakan kepada kapten tentang petir yang barusan mereka lihat. Kapten tidak mengetahuinya dan berpikir bahwa itu hanyalah fenomena alam. Yang paling penting adalah fakta bahwa mereka semua selamat, termasuk Tuan Putri. Dalam benaknya, kapten berpikir bahwa jika itu ulah seseorang, itu pasti penyihir terkuat yang ada di benua ini yang dapat melakukan hal segila itu. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, sudah tidak bisa dibandingkan sebagai manusia, melainkan seperti naga yang menguasai puncak sihir. Karena Tuan Putri tadi melihatnya, dia mengatakan bahwa orang yang melakukan itu adalah seseorang dengan rambut berwarna hitam dan terlihat seperti seseorang yang bisa dipercaya. Di hutan, Davy masih tergeletak tidak sadarkan diri setelah mengerahkan semua kemampuannya. Dalam hutan yang rindang dan memiliki udara yang sejuk, sebuah tetasan air jatuh ke wajah Davy dan perlahan-lahan membangunkannya. Purcell segera memanggil Davy untuk membangunkannya karena khawatir dengan keadaannya. Purcell menyarankan agar Davy meminum sedikit air terlebih dahulu. Davy mengatakan sudah sejak lama dirinya tidak beristirahat dengan setenang itu. Davy bertanya kepada Purcell berapa lama dirinya tertidur setelah jatuh ke hutan. Purcell menjawab bahwa Davy hanya tertidur selama 2 jam. Tetapi Purcell yakin jika 2 jam setelah Davy tertidur, wilayah Ordeme mungkin akan panik karena tidak dapat menemukan keberadaannya setelah semuanya menjadi kondusif. Bukannya segera bergegas ke kastil, Davy memilih untuk tidur lebih lama karena dirinya belum istirahat beberapa hari karena membuat obat. Sambil berteriak,
Purcell mengatakan bahwa Davy harus segera bergegas karena mungkin semua orang sudah mengkhawatirkannya. Benar saja, tidak lama, Baris yang mencarinya dari tadi segera menemukannya. Dengan cepat, Baris segera mengecek kondisi kakaknya dan untungnya tidak menemukan Davy terluka sedikit pun. Baris dapat bernapas lega mengetahui kakaknya dapat selamat setelah sendirian meninggalkan pusat perawatan. Davy merasa bahwa Baris, adiknya, terlalu mengkhawatirkannya. Beberapa saat yang lalu, Baris mencoba membentuk regu penyelamat bersama dengan Yulis untuk mencari Davy, tetapi tidak bisa bergerak karena hutan dipenuhi dengan ratusan petir dan akhirnya tertahan beberapa jam. Dari kejauhan, Winley segera berlari mengetahui kakaknya akhirnya dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Winley segera memeluk Davy dan bertanya apakah ada luka atau butuh bantuan darinya. Seperti biasa, kedua saudara kembar itu ketika bertemu tidak pernah bisa rukun karena Baris sudah memperingatkan Winley untuk tenang di dalam kastil selagi dirinya mencari Davy. Winley membela karena dirinya tidak bisa hanya tiduran ketika kakaknya menghilang. Yulis, dengan senyumannya, memuji bahwa Davy benar-benar disayangi oleh kedua adiknya. Davy pun bertanya kepada Yulis apa yang terjadi ketika dirinya menghilang. Yulis menjelaskan tidak banyak yang terjadi. Tentu itu karena berkat Davy yang sudah menghancurkan semua pasukan termasuk Choleo dan Linton. Yulis meminta maaf karena tidak dapat membantu banyak dalam kondisi itu. Ada hal yang membuat Yulis benar-benar merasa bersalah karena semua obatnya telah menghilang. Davy segera menunjukkan obat yang dibuatnya kepada Yulis, membuatnya terkejut karena tiba-tiba saja obat itu menghilang dari pusat perawatan. Davy menyebutkan bahwa obat itu disembunyikan oleh Linton di dalam bajunya dan dirinya mengambilnya sebelum melarikan diri. Yulis dan Winley hanya dapat terdiam mengetahui Davy seperti seorang pahlawan super. Malam itu berlangsung dengan damai tanpa adanya masalah lagi setelah Davy menyelesaikan semua masalah di wilayah Ordeme. Mereka berempat berkumpul untuk menyampaikan informasi dari masing-masing yang diketahui, untuk mengetahui kejadian dengan benar. Baris menyebutkan bahwa Linton adalah dalang dari semua rencana busuk ini, dan penyakit yang telah tersebar merupakan ulah Linton yang memanfaatkan para bandit. Tidak hanya itu, Baris dapat membuktikannya dengan sebuah botol yang segera diserahkan kepada Davy. Davy mengatakan jika hanya dengan bukti yang dibawa Baris itu cukup kuat. Dengan kesal, Baris berjanji bahwa mereka harus mendapatkan balasan karena telah menyerang dan bertingkah seolah-olah wilayahnya adalah milik mereka. Setelah menjelaskan semua yang terjadi, Baris dengan rasa penasarannya bertanya apakah dirinya boleh bertanya tentang sebuah hal. Selain itu, Winley dan Yulis juga tampak punya pertanyaan terkait Davy. Davy dapat mengerti itu karena dirinya tidak pernah memberitahu semuanya sampai sekarang dan semua yang dilakukan Davy selama ini pasti tidak bisa dipercaya oleh mereka bertiga. Mulai dari dapat menguasai teknik berpedang dengan mengeluarkan aura, teknik bela diri tangan kosong yang dapat membantai ahli pedang dengan begitu mudah, memiliki tanda stigma dan menguasai tentang pengobatan tanpa latar belakang sedikit pun, dan menggunakan sihir teleportasi yang dapat mengirim Yulis dan Winley kembali ke wilayah. Pertanyaan itu adalah apa benar Davy yang bahkan belum berusia 20 tahun dapat memiliki semua kemampuan itu? Melampaui Putri Elena yang memiliki keajaiban dalam berpedang hingga kini belum mencapai tingkat master pedang, bahkan melampaui Yulis yang merupakan keajaiban dalam sihir hingga kini belum mencapai tingkat master sihir. Pangeran Davy yang kini berusia 17 tahun yang dimana sepertiga hidupnya dihabiskan dalam kondisi koma dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Davy juga menyadari kalau yang dilakukannya selama ini pasti dianggap mustahil bagi kebanyakan orang. Tetapi di balik Davy yang sekarang terdapat hasil latihan selama beribu-ribu tahun demi membentuk kekuatannya saat ini. Winley marah dan memotong pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa pertanyaan mereka terdengar seperti interogasi dan sangat kasar. Yulis tidak memperdulikan itu dan lanjut bertanya bagaimana Davy menggunakan sihir tanpa rapalan dan juga mana yang dirasakan oleh Yulis pada tubuh Davy terasa bukan seperti seorang manusia lagi. Bagaimana semua itu mungkin? Davy hanya diam karena dirinya juga menyadari semua jawaban dari pertanyaan itu adalah mustahil bagi manusia biasa. Davy hanya bersyukur bahwa mereka semua tidak kepikiran tentang hujan petir yang terjadi di hutan dekat wilayah Ordeme sebelumnya. Purcell mengatakan jika hujan petir sudah di luar akal manusia. Davy mulai menaruh gelasnya dan akan menjawab semua pertanyaan itu.
Semua orang yang ada di sana sudah bersiap-siap dengan jawaban apa yang akan diberikan oleh Devi. Dengan santainya, Devi menyebut itu semua karena kerja kerasnya yang berlatih terus-menerus. Semua orang yang di sana tidak percaya apa yang barusan dikatakan Devi dan meminta apa maksud dari perkataannya. Devi menjelaskan bahwa dirinya berlatih sangat keras dalam waktu yang singkat. Perselu yang mengetahui latar belakang Devi membenarkan bahwa perkataan Devi barusan adalah kebenaran, bukan sebuah kebohongan. Devi berlatih sangat singkat, bahkan jika ada orang yang hidup selama 1000 tahun pun itu belum cukup sampai tingkatan itu. Di dimensi pahlawan, Devi berlatih mulai dari matahari terbit hingga terbenam setiap hari. Di setiap tidur malamnya, Devi memikirkan pencapaian yang telah didapatkannya dalam latihannya. Para pahlawan benar-benar membuat Devi bekerja sangat keras hingga membuatnya mual. Meski begitu, hingga saat ini dirinya tetap bekerja keras yang jika para pahlawan melihat kondisinya kini hanya dapat menertawakannya. Baris tidak mempercayai ucapan kakaknya karena baginya, sekeras apapun seseorang berlatih, tetap mustahil untuk mencapai tingkatan seperti itu dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Devi telah menyadari sejak awal bahwa mereka semua hanya mengira dirinya mulai berlatih setelah sadar dari koma. Ia menghela napas dan menjelaskan bahwa banyak hal di dunia ini yang belum bisa dijelaskan dengan logika, termasuk fakta bahwa ia tak pernah menyebutkan bahwa latihannya hanya berlangsung selama 1 tahun. Devi mulai memberi penjelasan secara rinci, menjawab keraguan Yulis tentang mana biasa yang dirasakannya, serta pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana ia bisa mengeluarkan aura pedang sekuat itu. Baris mengangguk, membenarkan bahwa semua itu memang menjadi tanda tanya besar di benaknya. Namun, Devi kembali menghela napas dan mengatakan bahwa semua akan diceritakan suatu hari nanti, saat waktunya sudah tiba. Mendengar ucapan itu langsung dari kakak yang paling dicintai dan dihormatinya, Baris hanya bisa terdiam penuh kekaguman. Untuk saat ini, Devi belum bisa mengungkapkan rahasia tentang dimensi pahlawan, dan satu-satunya hal yang dapat ia sampaikan hanyalah bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras yang tak henti. Di ruangan itu, hanya Devi dan Perselu yang mengetahui kebenaran di balik asal-usul kekuatannya. Baginya, melihat orang-orang yang ia cintai dalam keadaan baik-baik saja sudah cukup. Namun, entah nanti saat semuanya diceritakan, apakah mereka akan bisa percaya dengan penjelasan yang terdengar mustahil. Maka malam itu di kastil wilayah Ordeme ditutup dengan ketenangan, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Seperti yang sering dikatakan, setelah satu masalah selesai, maka masalah lain akan muncul. Red tiba-tiba marah karena dalam pertarungan terakhir, Devi telah menggunakan mana dalam jumlah yang sangat besar. Ia tidak mau mendekati Devi, malah menjauh dengan sikap penuh amarah. Devi, bukannya menenangkan, justru mengejek Red seperti hamster yang imut. Perkataan Devi itu membuat Red semakin marah dan bersiap untuk menyerangnya. Devi mencoba menghibur dan menjelaskan bahwa seperti Kaldiras, ketika senjata dengan ego digunakan dengan mana besar dalam waktu singkat, mereka bisa marah atau menjadi malas. Tapi Red berbeda. Dia bahkan belum berusia 1 bulan sejak dibangkitkan, dan penggunaan mana yang melebihi batas membuat emosinya tak terkendali. Layaknya anak kecil yang sedang marah, Red menjadi sulit untuk dibujuk, dan semua upaya Devi gagal. Blue mencoba menenangkan Red agar tidak marah lagi kepada papa mereka, yaitu Devi. Tak kehabisan akal, Devi pun memberikan biskuit kesukaan mereka berdua agar amarahnya reda. Namun, karena masih kesal, Red enggan mengambil biskuit itu. Bukannya mendekat dan memberikan, Devi malah memakan biskuit itu dengan kejam di depan mereka sambil mengatakan betapa enaknya rasa biskuit itu. Red dan Blue yang melihatnya mulai menunjukkan ekspresi seolah ingin menangis, merasa bahwa Devi sungguh kejam. Persel memarahi Devi dan mengatakan bahwa begitu bukanlah cara menghadapi anak kecil. Devi terkejut saat melihat rambut Persel tiba-tiba membesar, menandakan bahwa tubuhnya berubah menjadi ukuran manusia. Persel menjelaskan dengan malu-malu bahwa menggunakan kekuatan iblisnya, ia bisa merubah ukuran tubuhnya dan bahkan mengenakan berbagai setelan yang diinginkan. Devi pun mulai menyadari adanya hubungan istimewa antara dua energi yang terikat pada tubuhnya. Persel mengelus kepala Red dan Blue untuk menenangkan mereka, namun justru dipanggil dengan sebutan Mama. Mendengar itu, wajah Persel memerah karena ini pertama kalinya ia dipanggil demikian.
Red dan Blue malah semakin keras menangis, sambil berteriak bahwa mereka membenci papa mereka, yakni Davy. Purcell pun berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa ia akan selalu bersama mereka, membuat suasana sedikit mereda. Sebagai Raja Iblis, Purcell menunjukkan kemampuannya merespons dengan cepat, berbeda dengan gambaran iblis dalam buku kuno yang selalu digambarkan jahat. Jika melihat Purcell, mungkin semua anggapan itu hanyalah kesalahpahaman. Namun bukannya diam, Davy malah terus bercanda, membuat Purcell semakin jengkel hingga ingin memukulnya. Tak terasa, beberapa hari telah berlalu sejak kejadian itu. Masalah di wilayah Ordeme pun sudah selesai dan kini berada dalam tahap pemulihan. Tapi pekerjaan Davy tidak berhenti sampai di pengobatan saja, karena ia juga berencana menciptakan vaksin untuk mencegah kemunculan penyakit itu kembali. Pada suatu pagi, Jack datang memberikan laporan bahwa terdapat 300 korban jiwa akibat serangan penyakit di Ordeme. Davy bersyukur karena di benua lain, penyakit serupa telah merenggut puluhan juta nyawa. Ditambah lagi dengan ulah Linton yang benar-benar di luar akal manusia, Davy merasa masih beruntung karena hanya ratusan korban yang jatuh. Jack kemudian bertanya kepada Davy sejak apa ia mengetahui tentang penyakit itu. Mendengar pertanyaan itu, Davy balik bertanya apakah itu juga termasuk bagian dari pembayaran. Jack mengangguk dan menyebut bahwa informasi itu bisa dianggap sebagai sebagian pelunasan. Davy merasa tidak bisa membaca pikiran Jack dan bertanya sebenarnya apa keinginannya yang belum tersampaikan. Namun Jack menolak mengatakannya sekarang dan berjanji akan menyimpannya untuk nanti, saat Davy tidak bisa menolak lagi. Mendengar itu, Davy menawarkannya untuk bekerja langsung di bawahnya saja. Jack hanya tersenyum dengan semangat ketika mendengar tawaran tersebut. Di tengah obrolan mereka, sebuah bola komunikasi tiba-tiba menyala. Itu adalah Amy, pelayan pribadi Davy, yang tampaknya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Pagi itu, Winley memanggil Davy dan memberitahu bahwa semua persiapan telah selesai dan acara akan segera dimulai. 1 minggu telah berlalu sejak kejadian besar di wilayah Ordeme, dan kini virus yang sempat mengancam nyawa ratusan orang benar-benar telah lenyap. Mayoritas pasien telah pulih, meski beberapa tetap kehilangan nyawa dalam proses pengobatan. Namun berkat kerja keras Davy, dari meracik obat hingga mengalahkan Linton, wilayah itu akhirnya kembali seperti semula. Davy merasa sedikit canggung saat warga setempat memuji dan berterima kasih secara berlebihan kepadanya. Seumur hidup, belum pernah ia menerima pujian sebanyak itu, sehingga hatinya campur aduk antara bahagia dan malu. Setelah perayaan kecil sebagai bentuk rasa syukur itu berakhir, tibalah waktunya bagi Davy untuk kembali pulang ke wilayah Haynes. Karena artefak teleportasi masih dalam proses pengisian ulang, ia memutuskan menggunakan kendaraan biasa untuk pulang. Menurutnya, itu bukan keputusan buruk karena ia bisa menikmati pemandangan indah sepanjang perjalanan. Saat ini, Davy sedang menjalankan sebuah proyek besar demi mencapai gaya hidup yang santai dan nyaman. Baginya, menikmati kemalasan adalah sebuah kebahagiaan tersendiri, walau harus bekerja keras demi meraihnya. Perjalanan panjang mereka membawa mereka melintasi lanskap yang menenangkan, membuat Davy sedikit tersegarkan dari segala masalah yang menimpanya. Di tengah perjalanan, Winley bertanya apakah tidak apa-apa membiarkan Baris mengurus wilayah seorang diri. Yulis ikut bertanya-tanya, meski ia menduga bahwa mungkin tujuannya adalah agar Winley bisa beristirahat lebih nyaman bersama Davy di wilayah Haynes. Namun kenyataannya, Baris sengaja mempercayakan Winley kepada Davy karena merasa bahwa adiknya akan lebih aman jika berada di sisinya. Davy yang merasa penasaran akhirnya bertanya lebih lanjut. Baris pun menjelaskan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi insiden orang-orang yang menghilang secara misterius, termasuk beberapa anak dari panti asuhan di wilayah Ordeme. Hingga kini, berita itu belum menyebar luas karena Baris sengaja menahannya agar tidak menambah beban pikiran Winley. Ternyata, Davy juga telah menerima laporan serupa dari Amy bahwa insiden kehilangan juga terjadi di wilayah Haynes. Beberapa waktu setelah melanjutkan perjalanan, mereka hampir tiba di tujuan. Davy dalam hati berharap perjalanan ini bisa berlangsung sedikit lebih lama. Yulis bertanya, apa yang sedang terjadi di wilayah Haynes? Davy menjelaskan bahwa ia mendengar laporan tentang seseorang yang tidak diundang kini berada di sana. Tak lama kemudian,
kereta kuda mereka tiba-tiba berhenti secara mendadak tanpa alasan yang jelas. Mereka dihentikan oleh beberapa ksatria, membuat pengawal Devi geram dan langsung menyatakan siapa yang ada di dalam kereta. Ksatria tersebut segera meminta maaf setelah mengetahui identitas Devi, dan menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari pengawalan yang dikirim oleh ksatria Red Dragon untuk menyambut rombongan Devi. Selain laporan tentang orang hilang, Ami juga mengabarkan bahwa seseorang yang pernah ditemui Devi telah tiba lebih dulu di Haines. Orang itu tidak lain adalah Putri Elena dari Kerajaan Fallan, yang kini sedang menunggunya. Mereka tak sempat bertemu kembali setelah insiden besar di Kerajaan Pelisti, dan kini Elena ingin menyelesaikan urusan yang belum selesai. Sementara itu, suasana beralih ke sebuah kekaisaran megah. Di sana, sang kaisar, Theo dari Kekaisaran Lindis, tengah berlatih memanah, didampingi oleh seorang pemuda yang tak lain adalah Pangeran Albus. Albus memuji keahlian memanah sang kaisar yang hampir setara dengan level master. Kaisar Theo menanggapi dengan senyum kecil, dan berkata bahwa Albus kelak akan menjadi penerus tahta, jadi sudah seharusnya ia menguasai teknik bertarung seperti itu. Kaisar bertanya, apa alasan sebenarnya Albus datang, karena ia tahu kedatangan itu bukan hanya untuk basa-basi. Mereka pun duduk, dan Albus mulai menjelaskan bahwa ia membawa kabar baik dan buruk. Ia memutuskan untuk menyampaikan kabar buruk terlebih dahulu. Kabar buruk itu adalah kematian Linton dan penangkapan Choleo, karena kejahatan mereka telah terbongkar dan akan segera diadili. Yang paling mengejutkan, orang yang berada di balik pengungkapan semua itu adalah pangeran pertama dari Kerajaan Raun, Devi. Kaisar semakin penasaran karena nama Devi mulai tersebar ke seluruh penjuru benua. Albus kemudian menyampaikan kabar baik yang datang dari Gorneo, bahwa obat untuk penyakit menular bernama darah iblis akhirnya telah ditemukan. Yang membuat semua orang terkejut adalah kenyataan bahwa penemunya bukan lembaga khusus penanggulangan penyakit, melainkan Devi sendiri. Obat tersebut telah diuji coba dan wilayah Ordeme kini telah kembali pulih. Kaisar Theo semakin tertarik pada Devi setelah mendengar pencapaian itu. Albus pun meminta izin untuk mengundang Devi ke istana kekaisaran. Kaisar tidak keberatan dan memberi kebebasan penuh pada Albus untuk bertindak sesukanya. Albus merasa yakin bahwa dengan pencapaian sebesar itu, Devi mungkin saja mampu menyembuhkan anggota keluarganya yang sedang sakit. Tak lama kemudian, seorang putri yang pernah bertemu Devi di perbatasan datang menghadap. Dengan sedikit malu, sang putri memberi salam kepada kaisar dan pangeran mahkota. Namun kaisar yang melihat gestur salam itu merasa tidak senang dan segera memerintahkan agar penghormatan semacam itu dihentikan. Putri itu bernama Aeria Al-Lindis, seorang keturunan bangsawan Kekaisaran Lindis yang berasal dari ras campuran, perpaduan antara manusia dan ras manusia hewan yang langka. Di Kekaisaran, ras seperti itu kerap mendapatkan diskriminasi dan dipandang rendah. Meskipun Aeria lahir dari darah kekaisaran, tetap saja ia tak luput dari sorotan hina dan tatapan sinis rakyatnya sendiri. Ia tumbuh dalam bayang-bayang hinaan, dipaksa untuk menyembunyikan jati dirinya, sampai akhirnya hampir tidak ada yang menganggapnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Ketika Aeria memberi salam formal kepada kaisar, kemarahan sang ayah langsung meledak. Baginya, Aeria harus memanggilnya sebagai ayah, bukan seperti orang asing. Namun Aeria, dengan suara pelan penuh ketakutan, menjelaskan bahwa ia takut rumor akan menyebar jika terlihat terlalu dekat dengan seorang kaisar yang memiliki anak dari ras yang dianggap rendah. Kaisar membanting amarahnya ke tanah, tidak terima bahwa putrinya, darah dagingnya sendiri, dihina oleh orang-orang yang bahkan tak layak menyebut nama keluarga kerajaan. Dengan nada membara, ia memerintahkan Albus untuk mengeksekusi siapapun yang berani menghina Aeria. Albus mengangguk tanpa ragu, siap membela kehormatan keluarganya. Namun Aeria, dengan suara imut yang memohon, meminta ayah dan kakaknya untuk tidak melakukan hal berlebihan hanya demi dirinya. Wajahnya yang polos dan manis membuat kaisar luluh, dan amarahnya pun reda seketika. Ia menjelaskan bahwa Aeria adalah putri yang paling ia sayangi, dan ia tidak akan tinggal diam jika ada yang menyakitinya. Aeria tetap menolak dibela seperti itu karena ia takut reputasi sang ayah dan Albus akan ternodai. Ia memohon agar mereka berpura-pura tidak mendengar setiap hinaan itu, cukup agar keluarganya tetap berdiri tegak tanpa celah. Di sisi lain,
Suasana bergeser ke wilayah Haynes yang kini tampak semakin tertata di bawah kepemimpinan Davy. Di depan kastil, para ksatria dari Red Dragon yang sebelumnya mengawal Davy kini berjaga dengan tenang. Davy menghela napas panjang. Ia tahu, kepergiannya dari kerajaan Pelisti, yang dilakukan secara tiba-tiba, meninggalkan banyak pertanyaan, terutama bagi Putri Elena. Ia tak pernah memberi penjelasan apapun padanya. Seperti yang telah ia perkirakan, Ami datang dan memberitahu bahwa Putri Elena ingin bertemu dengannya. Ketika ditanya di mana ia ingin bertemu, Davy terlihat ragu. Wilayahnya kini sedang berkembang pesat dan terlalu dini untuk menerima kunjungan dari seorang putri besar dari Kekaisaran Fallan, salah satu kekuatan terkuat di benua itu. Setelah berpikir cukup lama, dengan wajah santai Davy mengatakan kepada Ami untuk menolak permintaan pertemuan itu tanpa memberikan alasan apapun. Ami pun menuruti perintah itu, meski tanpa memahami maksud Davy. Hari itu, Davy memilih untuk menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya, sesuatu yang jarang bisa ia lakukan akhir-akhir ini. Meski Ami terus-menerus menolak permintaan pertemuan dari pihak Elena, para utusan tetap datang setiap hari, dan Davy pun tetap konsisten menolak. Situasi ini akhirnya memunculkan pertengkaran kecil antara Ami dan perwakilan dari Elena, yang merasa dipermalukan oleh sikap dingin Davy. Beruntung, ketegangan itu tidak berdampak pada stabilitas wilayah Haynes. Malam itu, Davy berjalan santai di lorong kastil, menikmati udara dan keheningan wilayah yang ia bangun. Purcell tiba-tiba muncul dan bertanya alasan Davy terus menghindar dari pertemuan dengan Elena. Sambil tertawa, Davy menjawab bahwa semua itu adalah strategi, meningkatkan nilai dengan menciptakan kesan mahal. Menurutnya, tidak ada pemasaran yang lebih efektif selain lewat seorang putri dari Kekaisaran Fallan. Namun Purcell memperingatkan agar Davy tidak terlalu angkuh, karena dunia tidak selalu bergerak sesuai keinginannya. Davy hanya tertawa, menyatakan bahwa popularitas Haynes akan melonjak berkat Putri Elena. Di tengah candanya, tiba-tiba seseorang dengan rambut oranye panjang muncul dan menghampirinya. Davy terkejut bukan main saat melihat siapa itu. Putri Elena akhirnya berhasil menemuinya malam itu, setelah segala upayanya selama ini. Elena segera berjalan mendekat dan berkata bahwa ada hal penting yang seharusnya mereka bicarakan sejak lama. Dengan emosi memuncak, Elena menegaskan bahwa Davy kini tak bisa lagi lari darinya. Ia harus berbicara dan menyelesaikan semua yang belum tuntas. Malam itu, akhirnya mereka duduk berdua, membicarakan hal-hal yang selama ini tertahan di hati mereka. Di tempat lain, Aeria tampak berbicara dengan penuh keraguan di hadapan ayah dan kakaknya. Dengan suara gemetar, ia mengingatkan akan janji lama sang kaisar, janji yang menyatakan bahwa jika ia sembuh, maka ia akan diizinkan menikah dengan siapapun yang ia cintai. Kaisar langsung menunjukkan ekspresi marah, mengira bahwa ada seseorang yang telah menipu putrinya dan membuatnya kembali mengungkit hal itu. Aeria menggeleng, mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa orang itu, tapi ia yakin orang itulah yang telah menyelamatkannya di tengah perjalanan. Ia sangat ingin bertemu dengan orang itu sekali lagi. Kaisar murka, mengira bahwa pria itu telah berani bermain-main dengan perasaan putri kesayangannya. Tanpa menunggu lebih lama, ia memerintahkan Albus untuk mencari orang itu melalui jaringan informasi kekaisaran. Namun Aeria, yang tak ingin situasi semakin rumit, mencoba menenangkan keduanya dan meminta agar tidak ada tindakan gegabah. Mereka tidak sadar bahwa orang yang tengah mereka bicarakan adalah orang yang sama, pangeran pertama dari kerajaan Raun, Davy Al Raun. Waktu berlalu dengan cepat sejak kedatangan Davy di wilayah Haynes, dan kini sebuah pemandangan tak biasa terjadi di tempat pelatihan bawah tanah. Sebuah golem raksasa berdiri tegak, bersiap menghadapi lawannya dalam sebuah latih tanding. Lawannya bukan sembarang orang, Putri Elena dari Kekaisaran Fallan kini berhadapan langsung dengan makhluk buatan itu. Golem tersebut begitu besar dan kokoh, hingga membuat seseorang sekuat Elena pun tampak kesulitan menghadapinya. Tanpa ragu, Elena melancarkan serangan demi serangan menggunakan teknik pedangnya, berusaha meruntuhkan pertahanan golem tersebut. Namun, meski menerima serangan bertubi-tubi, golem itu tak menunjukkan reaksi menyerang balik. Ia hanya berdiri, seakan menunggu sesuatu. Sampai akhirnya, saat Elena melompat tinggi hendak mengerahkan serangan penuh,
golem itu mulai bergerak. Dari kakinya, muncul senjata tersembunyi yang langsung menembakkan serangan tajam ke arah Elena. Meskipun sedikit terkejut, Elena mampu menghindarinya dengan kecepatan luar biasa. Ia menyadari sesuatu yang tidak biasa, golem ini bukanlah golem biasa. Dari kejauhan, Davy mengamati sambil memberikan perintah. Dengan tenang ia menyuruh golem itu beralih ke mode menyerang. Detik berikutnya, mata golem menyala merah, menandakan bahwa ia kini menganggap Elena sebagai musuh. Segera, ia mengunci Elena sebagai target dan meluncurkan serangan jarak jauh dengan presisi yang mengejutkan. Elena, yang tak pernah membayangkan ada golem dengan kemampuan menyerang dari kejauhan, tak mampu menghindar untuk kedua kalinya. Dalam sekejap, tubuhnya terjerat dan tidak bisa bergerak. Davy tersenyum dan dengan nada tenang berkata bahwa golem buatannya lumayan hebat, bukan? Elena mendesis kesal, menuduh Davy telah curang. Ia baru menyadari bahwa bahkan saat dalam mode bertahan, golem itu dilengkapi dengan penghalang otomatis yang sangat keras. Perisai dari mana yang bahkan mampu menahan serangan pedangnya. Di dunia ini, perisai seperti itu setara dengan pertahanan seorang penyihir tingkat 3. Davy kemudian menjelaskan bahwa rahasia kekuatan golem itu terletak pada kristal mana yang sebelumnya ia temukan dan tanamkan langsung ke dalam tubuh golemnya. Tak lama kemudian, Winley dan Yulis datang untuk membantu Elena yang kelelahan. Meski mendapat protes, Davy cukup puas. Pertarungan melawan Elena memberinya data berharga tentang performa golemnya, dan ia berniat melakukan perbaikan agar ciptaannya itu menjadi lebih sempurna. Tempat pelatihan itu sendiri berada jauh di bawah tanah, tepatnya di bawah kastil penguasa Haynes yang baru, kastil yang masih dalam proses pembangunan. Kastil lama yang kini masih ditinggali Davy adalah warisan turun-temurun yang keadaannya sudah jauh dari layak. Karena itu, ia memutuskan untuk membangun kastil baru yang lebih besar dan megah. Dengan bantuan para dwarf, proses pembangunan berlangsung dengan efisien, menampilkan kemegahan khas gaya arsitektur kuno namun futuristik. Di tengah pembangunan tersebut, Putri Elena, kebanggaan Kekaisaran Falan, justru bertarung habis-habisan melawan golem rancangan Davy, memperlihatkan betapa tidak biasa situasi di wilayah Haynes. Semua ini bermula dari pertemuan mereka pada malam ketika Davy berjalan seorang diri di lorong kastil. Elena, yang akhirnya berhasil menemuinya setelah sekian lama ditolak, langsung memaksanya untuk berbicara. Ia marah karena merasa seperti dikejar bayangan, seolah seorang raja pun tidak sesulit itu untuk ditemui. Ia juga menyinggung rumor yang berkembang, wilayah Davy menjadi perbincangan karena dirinya terus-menerus ditolak, seakan Davy memanfaatkan kedatangannya untuk menaikkan nilai wilayah tersebut. Dengan enteng Davy mengakui semuanya. Ia tersenyum dan mengatakan bahwa Elena cukup pintar karena mampu membaca strateginya. Elena terdiam, tak menyangka Davy benar-benar mengakui hal itu tanpa rasa malu sedikit pun. Bagi Davy, ia bukan orang yang takut atau mudah diatur. Ia adalah seseorang dengan tekad yang kuat dan cara berpikir sendiri. Perselu yang ikut hadir menyela, mengatakan bahwa Elena sebenarnya adalah orang yang berhati baik, hanya saja sedikit emosional. Elena mungkin tidak mengenal siapa Persel, tetapi Persel tahu banyak tentang dirinya. Selama bertahun-tahun, ia tersegel dalam Kaldiras dan telah mengamati Elena sejak kecil hingga dewasa. Dengan wajah memerah karena malu, Elena akhirnya memulai pembicaraan dengan nada lebih tenang. Ia mengucapkan terima kasih kepada Davy karena telah menyelamatkan nyawanya saat insiden sebelumnya. Davy hanya mengangkat bahu. Baginya, saat itu ia hanya kebetulan menolong Winley, dan Elena termasuk dalam misi penyelamatan tersebut. Namun di balik ketidakpeduliannya, ia diam-diam senang melihat perkembangan Elena. Elena kemudian menambahkan bahwa berkat bantuan Davy, kini ia bisa membangkitkan Kaldiras, sama seperti yang dilakukan Davy dahulu. Melihat pedang Kaldiras kembali dalam bentuk sempurna membuat Davy tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Memang, Elena sudah memiliki kontrak dengan pedang itu, tetapi sebelumnya ia belum mampu membangkitkan wujud sejatinya tanpa bantuan Davy. Sejak saat itu, kekuatan Elena meningkat drastis dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Bangkitnya Kaldiras juga berarti ego yang terkandung di dalamnya turut terbangkitkan, dan wujudnya kini tampak jelas. Sosok ego Kaldiras muncul, langsung menatap Davy dengan penuh amarah,
memarahi pria itu karena telah membangunkannya dari tidur panjang yang damai dan menyeretnya ke dalam kekacauan dunia manusia. Kaldiras menatap Devi dengan penuh emosi dan menuntut penjelasan. Ia meminta agar Devi setidaknya mengatakan sesuatu sebelum menggunakan sihir tingkat 9 padanya saat itu, sesuatu yang bisa membuatnya mengerti alasan dibalik tindakan brutal itu. Devi, dengan nada bersalah, hanya bisa berdalih bahwa waktu tidak mengizinkannya untuk menjelaskan semuanya saat itu. Kaldiras kemudian menanyakan keberadaan Persel yang tiba-tiba menghilang setelah Devi menggunakan kekuatan suci terhadap dirinya. Devi terkejut, ia tidak menyangka bahwa Kaldiras tidak bisa melihat Persel yang sebenarnya berada sangat dekat dengannya. Ia pun menjelaskan bahwa Persel baik-baik saja, bahkan kini selalu berada di sisinya berkat tanda stigma dari dewa yang membuat mereka terikat. Namun, Kaldiras tak bisa menyembunyikan kesedihan dan rasa rindunya. Dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya apakah Devi memperlakukan Persel dengan baik. Melihat Kaldiras yang mulai tidak terkendali, Persel mengambil inisiatif dan meminta izin untuk meminjam sebagian mana milik Devi, agar ia bisa menampakkan wujudnya di hadapan Kaldiras. Tanpa pikir panjang, Devi mengizinkan dan mempersilakannya mengambil mana sebanyak yang diperlukan. Perlahan, tubuh Persel mulai tampak, cahaya mana membentuk siluet yang akhirnya memperjelas wujudnya. Kaldiras dan Persel saling menatap, terkejut sekaligus haru. Rasa rindu yang lama terpendam akhirnya meledak. Kaldiras segera memeluk Persel erat-erat, air mata mengalir deras dari matanya, mencairkan semua rasa yang terpendam selama ini. Dari kejauhan, Elena memperhatikan adegan itu dengan alis terangkat. Ia menoleh pada Devi dan bertanya dengan nada bingung, apa yang sedang dilakukan Kaldiras? Devi hanya menjawab singkat bahwa Kaldiras sedang melakukan sesuatu yang penting. Karena merasa bersalah telah menyebabkan keterpisahan itu, Devi akhirnya membuka diri dan menawarkan kesempatan pada Elena untuk bertanya apapun yang ia inginkan, dan ia akan menjawabnya sebisanya. Elena, tanpa basa-basi, langsung menanyakan siapa sebenarnya Devi dan latar belakangnya. Namun dengan santai dan tengil, Devi malah menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan silsilah keluarganya secara panjang lebar. Elena langsung kesal, merasa bahwa itu bukan jawaban yang ia minta. Devi hanya bisa tersenyum polos, berusaha menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Karena tidak puas dengan jawaban itu, Elena mengeluarkan sebuah pedang dari sarungnya dan menyerahkannya pada Devi. Ia berkata bahwa ia akan menjelaskan maksudnya setelah Devi menyentuh pedang tersebut. Ketika Devi memegang pedang itu, ia langsung menyadari bahwa pedang tersebut memiliki bobot yang berat namun berkualitas tinggi. Sebuah senjata yang sempurna untuk berlatih teknik dewa seperti milik Kaldiras. Tanpa bertele-tele, Elena langsung mengungkapkan permintaannya, ia ingin Devi mengajarinya teknik dewa berpedang. Devi terdiam sejenak dan kemudian bertanya, bagaimana jika ia menolak? Elena menatapnya tajam dan menjawab bahwa ia akan tetap meminta. Bahkan jika ditolak, ia akan terus memohon hingga Devi menyetujuinya. Lalu, seakan ingin menekankan keseriusannya, Elena mengeluarkan dokumen resmi dari Kekaisaran, surat pertunangan antara dirinya dan Devi. Ia menyerahkannya tanpa ragu, menandakan bahwa ia benar-benar telah memutuskan. Devi memandangi surat itu dan kemudian menatap Elena. Ia tahu bahwa Elena bukan orang biasa, ia adalah putri kebanggaan Kekaisaran Falan, dan kini ia bahkan rela menurunkan harga dirinya untuk memohon bantuan serta menyerahkan surat pertunangan secara langsung. Namun, meski sedikit tersentuh, Devi tetap mengembalikan dokumen itu dan menolaknya. Ia berkata bahwa ia tidak bisa menerima pertunangan itu. Elena tidak terlihat kecewa, malah bersikap seakan sudah memperkirakan jawaban tersebut. Ia berkata bahwa jika Devi menolak secara pribadi, maka ia akan mengirimkan surat itu secara resmi ke raja, karena ayahnya telah mengizinkannya untuk menikahi siapapun yang ia inginkan. Mendengar hal itu, Devi mulai merasa khawatir. Ia tahu bahwa Elena bukan orang yang hanya sekadar berbicara. Jika ia berkata akan mengirim surat resmi, maka ia benar-benar akan melakukannya. Elena tersenyum geli melihat wajah Devi yang mulai tidak tenang. Dengan nada menggoda dan sikap kekanak-kanakan, ia mengatakan bahwa dirinya memang cocok dengan orang kuat seperti Devi. Devi hanya bisa mendesah dalam hati, menyadari bahwa Elena benar-benar nekat.
Ia pun mengusir Elena dengan sopan dan menyuruhnya untuk tidur, mengatakan bahwa mereka akan berbicara lagi lain kali dalam suasana yang lebih baik. Namun sebelum pergi, Elena menatap Davy dan berkata dengan suara tegas bahwa dirinya adalah orang yang keras kepala dan memiliki tekad kuat. Ia tidak akan menyerah hanya karena ditolak sekali atau dua kali. Malam itu, di penginapannya, Elena duduk bersama Kaldiras dan menatap langit-langit. Ia masih tidak percaya bahwa Davy benar-benar mengembalikan dokumen pertunangannya. Dengan suara lirih namun penuh tekad, ia berjanji pada Kaldiras bahwa dirinya tidak akan menyerah. Bagaimanapun caranya, ia akan terus membujuk Davy sampai pria itu menerima dirinya. Karena bagi Elena, Davy bukan hanya orang kuat, ia adalah satu-satunya orang yang mampu menggerakkan hatinya. Pagi itu, Elena sudah duduk manis di kantor Davy, tampak sibuk mengerjakan tumpukan dokumen di mejanya seolah itu adalah rutinitasnya. Davy tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, mengingat Elena sebelumnya selalu mengatakan betapa sibuknya dirinya, dan kini, ia justru bekerja di kantornya sendiri. Dengan senyum manis dan nada menggoda, Elena menjelaskan bahwa alasannya sederhana, ia hanya ingin lebih dekat dengan Davy. Menurut pepatah, katanya, hati seseorang akan semakin dekat jika selalu berada di sekitarnya. Tak bisa dipungkiri, Elena memang seseorang yang sangat keras kepala dan memiliki tekad kuat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Sejak menyatakan akan membujuk Davy, ia bahkan membawa pekerjaannya agar bisa menyelesaikannya di tempat yang sama dengan Davy. Tanpa aba-aba, Winley masuk dan langsung memarahi Elena karena telah mengubah kantor kakaknya menjadi tempat kerja pribadinya. Namun Elena hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya kini bukan orang asing lagi, melainkan teman dekat Davy. Perkataan itu membuat Winley geram. Baru beberapa menit berbicara, Elena sudah berhasil membakar emosinya. Winley seperti tak punya celah dalam perdebatan, karena Elena selalu membalas dengan percaya diri. Tak lama, Elena bertanya pada Yulis mengapa ia diizinkan berada di kantor Davy sedangkan dirinya tidak. Dengan santai, Yulis menjawab bahwa kini dirinya adalah teman dekat Davy juga. Mendengar itu, Elena terkejut dan langsung bertanya sejak kapan hubungan itu terjadi. Elena tetap tidak terima dan bertanya, apa sebenarnya kesalahannya sehingga ia tidak boleh dekat dengan Davy. Davy menjelaskan bahwa jika mereka terlalu sering terlihat bersama, maka ia akan menjadi musuh banyak orang, implikasinya terlalu berbahaya. Davy kemudian bertanya, apakah Elena dan Yulis sudah saling mengenal sebelumnya? Winley menjawab bahwa keduanya pernah terlibat pembicaraan pertunangan antar keluarga mereka, tetapi Yulis langsung menyangkal, mengatakan bahwa ia hanya sering menghadiri pesta bangsawan dan tidak tahu menahu soal itu. Elena juga menyangkal dan menambahkan bahwa mereka hanya teman lama. Kemudian ia mulai mengejek Yulis, mengatakan bahwa sebagai senior Red Tower, Yulis kini malah bermalas-malasan di wilayah Haynes dan tidak memikirkan masa depan menara tersebut. Yulis membalas dengan tenang, menyindir bahwa sebagai seorang putri kekaisaran, Elena seharusnya bisa berkata lebih bijak. Situasi menjadi semakin canggung, Davy mulai merasa kepalanya berdenyut karena kedua wanita itu kini saling beradu argumen tepat di kantornya. Yulis lalu mengatakan bahwa saat ini dirinya memang tidak memiliki urusan dengan Red Tower dan kehadirannya di tempat itu semata-mata untuk membahas bisnis dengan Davy, terutama mengenai sihir. Davy langsung menyimpulkan bahwa Yulis pasti ingin mempelajari sihir tanpa rapalan. Meskipun sebelumnya sudah diajarkan dasarnya di wilayah Ordeme, Yulis tetap penasaran. Sebagai penyihir, ia terobsesi untuk menguasainya. Davy juga berterima kasih karena Yulis selama ini tidak membocorkan informasi tentang dirinya ke Red Tower. Percakapan mereka terpotong oleh kedatangan Amy yang hendak melaporkan sesuatu. Amy mengabarkan bahwa pesanan Davy yang lama telah selesai dan sudah diletakkan di ruang bawah tanah. Elena yang penasaran dengan penampilan mewah Amy bertanya siapa dirinya. Winley dengan cepat menjelaskan bahwa Amy adalah pelayan pribadi kakaknya yang kini bahkan telah dianugerahi gelar bangsawan karena jasanya membantu mengurus wilayah. Mendengar itu, Amy hanya bisa tersipu malu. Elena merasa kagum, bagaimana seorang pelayan pribadi Davy bisa menjadi begitu luar biasa. Davy menjelaskan bahwa karena situasi kerajaan saat ini cukup kacau, Amy membantunya mengurusi banyak hal yang tidak sempat ia tangani. Di kerajaan Round sedang berlangsung perang politik antara dua kubu,
yakni Marquis dan Duke Barrieta, yang membuat suasana istana menjadi tidak stabil. Setelah itu, Davy mengajak Yulis untuk pergi bersamanya karena ia ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin menarik minatnya. Ia juga mengajak Winley dan Elena, yang langsung antusias ingin tahu kejutan apa yang telah disiapkan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di lokasi pembangunan kastil, tempat para dwarf bekerja keras menyelesaikan bangunan megah tersebut. Davy memuji kerja keras para dwarf yang berhasil membangun kastil yang mewah dan kokoh. Elena dan Yulis, yang seumur hidup belum pernah bertemu langsung dengan dwarf, kagum melihat Davy bisa berbicara begitu santai dengan mereka. Davy memperkenalkan para tamunya dan adiknya kepada Golda, salah satu pemimpin dwarf. Golda menyambut Winley dengan ramah dan mengatakan bahwa Davy sering membicarakannya dengan penuh kebanggaan. Winley merasa bingung, sebab dwarf dikenal tidak terlalu menyukai manusia, namun Golda bersikap sangat ramah padanya. Davy kemudian memperkenalkan Elena dan Yulis sebagai putri Kekaisaran Falan. Namun Golda tampak tidak terlalu tertarik, karena mengira mereka hanyalah bangsawan biasa. Elena dan Yulis merasa heran, karena ini pertama kalinya mereka merasa diremehkan sebagai bangsawan. Golda lalu menyampaikan salam dari kakaknya, Golgoda, yang ingin bertemu karena hampir selesai menyempurnakan pedang suci yang dahulu diminta Davy untuk para dwarf. Golda bersiap mengajak Davy berkeliling melihat proses pembangunan kastil, namun Davy menolak secara halus. Ia hanya ingin melihat pesanannya yang dikatakan Ami sudah jadi dan kini berada di ruang bawah tanah. Mereka pun menuju tempat penyimpanan di bawah tanah. Di sana, berdirilah sebuah benda raksasa yang baru ditampilkan beberapa waktu lalu. Sebuah golem berukuran sangat besar, jauh melampaui ukuran manusia biasa. Yulis memandangi golem itu dengan takjub dan bertanya, benda apakah itu sebenarnya? Dengan tenang, Davy menjawab bahwa itu adalah penjaga, sebuah pelindung kuat yang ia siapkan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Golem yang diperlihatkan Davy adalah sebuah robot raksasa yang dibentuk dari baja dan tanah liat, senjata luar biasa yang biasanya digunakan oleh para penyihir dan alkemis dalam pertempuran besar. Di beberapa kekaisaran, golem digunakan sebagai alat perang utama. Melihat ukurannya yang sangat besar, Yulis memperkirakan bahwa Davy pasti menghabiskan dana yang sangat besar untuk membuatnya. Namun Davy tampak acuh, bahkan tidak tahu harga pastinya, karena sebagian besar materialnya ia dapatkan secara cuma-cuma. Ia menjelaskan bahwa kristal mana yang digunakan untuk menghidupkan golem itu diperolehnya setelah mengalahkan golem kuno yang ditemukan di reruntuhan saat menyelidiki kekeringan di wilayah Haines. Meskipun biaya pembuatan golem dan pembangunan ruang bawah tanah untuk pengujian cukup tinggi, Davy tidak mempermasalahkan itu selama hasilnya memuaskan. Untuk menguji hasil karyanya, Davy mulai mendemonstrasikan fungsi-fungsi golem tersebut. Ia memberikan beberapa perintah sederhana, dan seperti yang diharapkan, golem itu merespons dengan gerakan yang halus dan presisi. Yulis tampak antusias menyaksikan kemampuan golem tersebut, terlebih karena golem itu tidak hanya bergerak tetapi juga bisa menggunakan sihir berkat kristal mana yang tertanam di tubuhnya. Davy kemudian bertanya kepada Elena tentang pendapatnya. Karena sudah jauh-jauh datang dari Kekaisaran Falan, Davy pun menawarkan tantangan. Jika Elena bersedia bertarung melawan golemnya, ia akan mengabulkan satu permintaannya. Tanpa berpikir panjang, Elena menyanggupi tantangan itu dan langsung bersiap-siap, sembari memperingatkan bahwa mungkin saja golem itu akan hancur jika terkena serangan serius darinya. Namun Davy hanya tertawa dan mempersilakannya bertarung sepuasnya, bahkan menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Merasa tertantang, Elena segera berganti pakaian dan mempersiapkan dirinya untuk duel. Sebelum pertarungan dimulai, ia kembali mengingatkan Davy agar tidak menyesal jika golem miliknya rusak parah. Namun hasilnya berbanding terbalik dengan ekspektasi. Seperti pertarungan sebelumnya, golem itu dengan mudah mengalahkan Elena. Meskipun kalah, Elena tetap berdiri dengan kepala tegak, tetapi dalam hati ia merasa seperti telah dimanfaatkan. Davy pun mengucapkan terima kasih karena berkat Elena, ia berhasil mendapatkan data pertarungan yang sangat berharga. Data yang tidak mungkin ia peroleh sendirian karena adanya batasan tertentu. Sebagai imbalan, Davy bersedia mengabulkan keinginan Elena, selama itu bukan tentang mengajarinya teknik pedang dewa.
Elena mengangguk dan berkata bahwa ia akan memikirkan permintaan yang tepat. Tak lama, suara Yulis terdengar memanggil Davy dari belakang. Tanpa perlu mendengar perkataan Yulis, Davy langsung menolaknya hanya dengan melihat ekspresi wajahnya, membuat Yulis mengeluh karena Davy terlalu pandai membaca pikirannya. Elena kemudian bertanya apakah Davy berniat membuat lebih banyak golem di masa depan. Davy mengangguk dan mengatakan bahwa ia berniat membuat 5 lagi setelah versi pertama ini benar-benar sempurna. Mendengar itu, Elena langsung meminta 1 untuk dirinya jika golem tersebut telah disempurnakan. Namun Davy menolak permintaan itu dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa pembuatan golem sangat sulit dan mahal. Elena tidak mempermasalahkan harga dan berkata bahwa ia tidak meminta secara cuma-cuma. Sebagai putri kerajaan, ia mampu membayar berapapun harga yang diminta. Tapi jawaban itu justru membuat Davy jengkel, karena meski benar, itu tetap membuat segalanya terasa lebih rumit. Ia menolak menjual golem miliknya, bahkan dengan tawaran harga tinggi sekalipun, dan langsung mengusir Elena karena urusan mereka sudah selesai. Malam harinya, Davy masih berada di ruang kerjanya, menyempurnakan desain golem berdasarkan data dari pertarungan sebelumnya. Ia mulai membayangkan masa depan ketika golem itu telah sempurna dan mampu melindungi seluruh wilayahnya. Davy juga berpikir bagaimana reaksi dunia nanti saat mengetahui bahwa dirinya memiliki senjata sebesar itu dengan kekuatan yang luar biasa. Di tengah lamunannya, Davy dikejutkan oleh kedatangan Elena yang tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapannya. Terkejut, Davy langsung bertanya bagaimana Elena tahu dirinya ada di sana. Elena menjawab santai bahwa Bernil yang memberitahu lokasinya. Ia mengaku hanya ingin berbicara, namun Davy menyindir bahwa pembicaraan tidak perlu dilakukan larut malam seperti ini. Perselu yang ada di ruangan ikut menyela, mengatakan bahwa Elena sebenarnya berbohong hanya untuk menutupi kegugupannya. Merasa curiga, Davy memerintahkan sistem untuk membuka status jendela informasi Elena. Sistem menyatakan bahwa Elena sedang merasa bingung dan khawatir. Sambil melihat-lihat pekerjaan Davy, Elena mulai bertanya soal pengembangan golem. Davy menjelaskan bahwa target berikutnya adalah mengintegrasikan sihir kuno ke dalam tubuh golem. Elena mengakui bahwa Davy telah bekerja sangat keras, dan ia sendiri merasa tidak mampu mengalahkan golem itu. Dengan nada sedikit sombong, Davy mengatakan bahwa bukan berarti Elena lemah, tapi dirinya yang terlalu kuat. Golem yang dibuatnya, bernama Megatron, bahkan sudah luar biasa hanya karena bisa bertahan dari pertarungan barusan. Namun Davy menegaskan bahwa yang terpenting bukan sekadar kekuatan, melainkan pengalaman. Ia kemudian mengajak Elena untuk berjalan-jalan malam itu, karena cuaca sangat bagus dan mungkin, pikirnya, percakapan mereka akan lebih tenang di luar ruangan. Di malam yang tenang dan berangin sejuk, Davy mengajak Elena untuk melakukan latihan tanding dengannya. Tawaran itu cukup mengejutkan Elena, mengingat sebelumnya Davy selalu menolak untuk mengajarkannya teknik berpedang. Namun kali ini, Davy menjelaskan bahwa ia hanya ingin melihat kemampuan Elena secara langsung karena suasana hatinya sedang bagus. Tidak hanya itu, ia bahkan menawarkan untuk mengajarkan teknik berpedang padanya. Elena langsung melonjak gembira dan berteriak dengan penuh semangat bahwa ia sangat senang bisa mendapat kesempatan diajari langsung oleh Davy. Meskipun dalam pertarungan kali ini Davy hanya menggunakan pedang kayu, sementara Elena memegang pedang dewa miliknya, ia merasa bahwa perbedaan itu justru menunjukkan betapa jauhnya jarak kekuatan antara mereka berdua. Oleh karena itu, Elena berniat menggunakan seluruh kemampuannya dalam latihan tanding malam itu. Sebagai pembuka, Davy mempersilakan Elena untuk menyerangnya terlebih dahulu. Tanpa ragu, Elena langsung melapisi pedang dewa miliknya dengan mana dan melancarkan serangan serius ke arah Davy. Pertarungan berlangsung dengan kecepatan tinggi, serangan demi serangan saling dilancarkan, namun Davy tetap terlihat tenang. Walau begitu, ia tetap waspada terhadap kekuatan Elena, terutama karena gabungan kecepatan Elena dan berat pedang dewa miliknya menciptakan serangan yang mengintimidasi. Kejutan muncul ketika pedang kayu Davy, alih-alih patah, justru melengkung dan menyerap kekuatan tebasan Elena. Dalam satu gerakan cepat, Davy menghantam Elena dan membuatnya terlempar. Elena bahkan tidak sempat menyadari bagaimana Davy menangkis serangannya. Dengan nada sombong, Davy berkata bahwa pedang kayunya ternyata lebih unggul dibanding pedang dewa Elena.
Elena yang masih terheran-heran mulai menganalisis pertarungan mereka. Ia tidak tahu apakah itu karena gerakan Davy yang terlalu cepat atau dirinya sendiri yang terlalu lambat. Tidak ingin menyerah, ia mengganti strategi dengan melancarkan serangan cepat secara bertubi-tubi tanpa memberi celah sedikit pun. Serangannya berhasil membuat Davy kerepotan dan agak sulit bergerak, namun semua itu tetap sia-sia. Sekali lagi, Davy mampu membalas dengan kecepatan yang jauh melampaui serangan Elena. Ia kemudian meminta Elena untuk menyerah saja karena jelas tidak akan bisa menandinginya. Namun dengan keras kepala, Elena menolak mentah-mentah. Ia bersikeras bahwa ia telah melalui banyak hal hanya untuk bisa sampai ke titik ini dan bertarung langsung dengan Davy. Melihat semangat Elena yang tidak kunjung padam, Davy memutuskan untuk meningkatkan tempo serangannya. Serangan-serangannya kini menjadi lebih cepat dan tajam, membuat Elena kewalahan dan mulai kehilangan fokus. Wajahnya terlihat gelisah, dan Davy dapat melihat dengan jelas bahwa semangat yang besar itu mulai terhimpit oleh kenyataan yang menyakitkan. Merasa sudah tidak punya pilihan lain, Elena mengumpulkan mana dalam jumlah besar dan memusatkannya pada pedang dewa miliknya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia melancarkan serangan pamungkas ke arah Davy. Serangan itu menghasilkan ledakan besar dan menghancurkan sebagian area tempat mereka berlatih. Perselu yang menonton dari kejauhan berseru bahwa serangan itu adalah teknik luar biasa yang pernah digunakan untuk melawan vampir. Davy pun terkejut karena tidak menyangka Elena mampu menggunakan teknik dengan skala sebesar itu. Bahkan baginya, untuk bisa menguasai teknik itu, dibutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk menirunya. Ia pun bertepuk tangan, memberikan apresiasi atas kerja keras dan bakat luar biasa yang ditunjukkan Elena. Namun karena kerusakan yang mereka timbulkan sudah cukup parah, Davy memutuskan untuk menghentikan latihan malam itu. Elena yang masih bersemangat langsung menolak keputusan itu dan bersikeras bahwa dirinya masih sanggup melanjutkan. Untuk menghentikannya, Davy dengan santai menusukkan sebatang ranting ke arah Elena, membuatnya mengerang kesakitan dan akhirnya berhenti. Namun di luar dugaan, Elena justru mulai menangis. Air matanya mengalir deras, dan ia mengungkapkan bahwa setelah semua yang ia lakukan demi bisa belajar dari Davy, pada akhirnya ia merasa tidak mendapatkan apa-apa dari latihan itu. Davy yang semula tenang langsung panik. Ia tidak menyangka Elena akan menangis, apalagi karena hal seperti ini. Davy mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa masih banyak kesempatan lain bagi mereka untuk berlatih bersama di masa depan. Namun tangisan Elena malam itu justru semakin keras, membuat Davy semakin bingung dan kewalahan menghadapi gadis yang biasanya begitu kuat namun kini terlihat rapuh di hadapannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya.